Ya, Roma pasal 5 ayat ke-13. Ya. Roma 5 ayat ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, kitab Roma pasal ke-5 ayat 13 saya akan baca. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi saudara, ayat ini pernah menjadi pemikiran saya, pergumulan saya beberapa tahun yang lalu, ya. Karena karena background saya fakultas hukum, saudara, sehingga saya baca ayat itu saya lebih banyak melihatnya dari aspek hukumnya, ya, yaitu saudara, ketika saya sampai di ayat ini, kemudian pikiran saya menanyakan begini, Tuhan, hukum Tauratmu terbit 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, sedangkan peristiwa Kain dan Habel ini kan jauh sebelumnya. Terus firman-Mu mengatakan kalau tidak ada hukum Taurat, jadi dosa dianggap sebagai dosa. Tapi yang jadi pertanyaan saya begini, tetapi kemudian kenapa waktu si Kain membunuh si Habel, Tuhan kemudian menghukum dia, sedangkan firman Tuhan katakan di kitab Roma ini tidak diperhitungkan sebagai dosa, tapi kenapa dihukumlah? Orang nggak berdosa kok dihukum? Nah, kemudian saya berdoa, saudara. Saya punya kebiasaan begini, kalau saya tidak mengerti ayat, saya akan duduk dan bertanya. Kalau saya tidak mengerti, saya akan berdoa, kadang saya puasakan, apa maksudnya? Kemudian Tuhan beritahu begini, Tuhan katakan, semua yang tidak sesuai dengan isi hatiku, aku akan hukum. Jadi, ya saudara, saya menemukan di situ apa yang sejajar selaras dengan firman, katakan apa? Saudara, hukum Taurat itu, Alkitab katakan, siapa yang melakukan hukum Taurat tidak akan dibenarkan. Tidak ada kebenaran yang datang dari hukum Taurat. Itu dengan jelas firman Tuhan katakan. Berarti apa? Orang melakukan hukum Taurat tidak benar. Karena hukum Taurat hanya mengajar orang tidak melakukan kejahatan. Hukum Taurat hanya menghindari manusia untuk menjadi lebih jahat. Tapi hukum Taurat tidak membuat manusia jadi lebih baik. Ya, karena kenapa? Semua dengan jangan begini, jangan begini. Hanya berupa larangan. Tapi tidak merupakan suatu yang harusnya bagaimana sesudah kalau tidak lakukan itu. Nah, jadi kembali ke sini, saudara. Yang penting dalam ibadah apa? Bukanlah ibadah liturgis, tapi yang Tuhan kehendaki adalah hubungan dari hati ke hati. Dalam arti, saudara, memang firman Tuhan ini mencerminkan isi hati Tuhan. Ya, tetapi saudara dan saya harus perhatikan firman Tuhan itu, saudara, akan membawa saudara dan saya dalam sebuah hubungan dengan Tuhan yang karib. Ini yang saudara dan saya harus perhatikan. Jadi apa? Saudara dan saya tolong tidak puas. Tolong merasa tidak puas dengan hubungan yang ada. Yaitu, ya saya yang penting sudah bikin gereja, nggak bikin dosa. Sudah selesai, hidup saya sudah baik. Salah saudara, karena kenapa? Alkitab dengan jelas katakan bahwa bahkan di perjanjian lama pun Tuhan bilang, kasihilah Allahmu. Jadi yang Tuhan mau bukanlah hubungan yang sekedar antara umat, ya antara umat dengan Tuhannya, antara jemaat dengan Tuhannya, tetapi bagaimana hubungan antara yang dua orang kekasih, yaitu yang saudara dan saya, Tuhan inginkan hubungan seperti itu. Kita akan lihat beberapa ayat sebentar lagi, bahwa saudara dan saya ini memang secara seperjanjian baru diberikan hak penuh masuk kerajaan Allah, diberi hak penuh untuk masuk hadirat Tuhan. Kita akan lihat beberapa ayat dulu, saudara. Kita akan masuk dalam inti pemberitaannya. Ya, buka kitab Efesus 2 ayat 18 saja. Karena oleh Dia kita dua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Alkitab dengan jelas katakan tabir bait Allah ini terbelah dua, yaitu tabir yang di dalam. Saudara perhatikan, bait Allah itu ya terbagi menjadi 3 ruangan. Ya, saudara lihat sekarang. Ada ruangan yang namanya pelataran, ada ruangan suci, ruangan maha suci. Nah, di dalam ruangan di pelataran itu, saudara, pelataran itu nggak ada atapnya. Itu yang pertama dulu. Ya, saya nggak bawa gambarnya, sayang, memang saya nggak siapkan. Ya. Kemudian yang kedua, ruang suci. Di ruang suci itu ada beberapa benda, yang namanya meja roti. Kemudian ada satu benda lagi, namanya kaki dian, yang kalau saudara ke Israel itu adalah simbol daripada Knessetnya Israel. Kemudian satu lagi, ada yang namanya mesbah dupa. Nah, saudara, orang Kristen seringkali hanya sampai di ruangan suci. Dalam arti, mereka ibadah, mereka dengar firman, yaitu pemecahan roti.
Ya, dengar firman, dengar Tuhan, ibadah. Kedua, ya, mereka lihat pekerjaan Roh Kudus, misalnya menyembuhkan, menjamah orang, memulihkan orang, itu kaki dia. Kemudian mereka hidup dengan doa yang sungguh-sungguh, itu masuk ke mesbah dupa. Nah, yang jadi masalah adalah, saudara, di ruang Maha Suci itu tidak akan kedengaran suara apapun dan Tuhan tidak pernah berfirman di situ. Ya, jadi orang harus masuk ke ruangan Maha Suci, di mana di ruang Maha Suci itu ada satu alat yang namanya peti perjanjian. Dari situlah, kalau masuk ke situ baru Tuhan bicara dari atas peti perjanjian itu. Jadi orang Kristen disebut anak Tuhan karena dia anak. Sebenarnya dia harus bisa dengar suara bapaknya karena dia anak. Kenapa? Karena bapaknya tidak bisu. Kedua, karena dia tidak tuli sebenarnya. Cuman masalahnya sekarang adalah banyak Kristen masih tuli. Ya, baik menulikan diri secara hurufiah waktu dengar khotbah, maupun benar-benar tuli kalau diperintah Tuhan. Ya, nah sekarang saudara, kita perhatikan apa sejak 3 bulanan ini, ya, saya sering buka internet terus, ya, terutama saham-saham Wall Street itu, yang terjadi di sana, orang-orang di situ mulai bikin persekutuan doa. Jadi lembaga keuangan yang paling hebat di dunia sekarang karena sudah hancur, maka mereka mulai berdoa. Tadi pagi-pagi saya buka internet. Dalam sekejap itu 500 juta manusia kehilangan pekerjaan. Itu tadi pagi di internet. Ya, jadi kalau saudara pasang Mozilla Firefox, ada di situ ada anunya latest news. Saudara tinggal klik, cari judulnya, klik, ketemu. Dalam satu kejap saja 500 juta orang tiba-tiba jadi penganggur. Itu tadi pagi, saudara. Ya, nah saudara apa? Sebenarnya saudara dan saya itu karena sudah punya akses jalan masuk kepada Bapa. Saudara, Alkitab dengan jelas katakan, ya, saudara dan saya karena punya jalan masuk kepada Tuhan, saudara dan saya itu bisa dapat informasi-informasi yang akurat dari Tuhan yang tidak pernah mungkin salah. Tuhan tidak mungkin salah, itu intinya. Tapi bisa hamba Tuhan menerjemahkan salah. Firman Tuhan katakan dengan jelas apa? Ketika saudara dan saya itu percaya, saudara sekarang boleh masuk dari pelataran. Di pelataran itu saudara ada 2 benda. Ya, yang namanya mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran itu apa? Untuk pengampunan dosa. Jadi orang Israel zaman dulu sebelum Kristus itu, mereka kalau bikin dosa bawa sapi, bawa domba dan lain-lain, itu ditumpangi tangan. Dengan maksud apa? Waktu ditumpangi tangan itu terjadi dipindahkan dosa si orang-orang itu ke binatang itu, dan kemudian binatang itulah yang disembelih. Itu intinya, saudara. Ya, makanya waktu Yesus ditangkap pun, saudara perhatikan, itu waktu dia ditangkap itu secara hurufiah, ya, mereka sebenarnya menumpangkan tangan dengan cara paksa kepada dia untuk mengangkut semua isi dosa. Itu kalau kita mau tapi itu nggak saya bahas hari ini, jadi terlalu dalam nanti, ya. Kita mau bahas yang mudah-mudah saja dulu, ya, dalam arti yang saudara dan saya butuhkan. Ya, kecuali saudara dan saya mau melayani Tuhan lebih dalam, kita bahas. Tapi kalau saudara lebih banyak usaha bisnis yang berguna di bisnis saudara yang kita bahas. Sudah kita percaya, itu simbol orang percaya dan bertobat. Ada mesbah, kemudian di pelataran itu ada yang kedua, itu yang namanya kolam basuhan. Ya, ada cawan besar yang dibuat. Jadi setiap orang mau masuk ke ruang suci itu harus membasuh dirinya di situ, mencuci dirinya. Ya, kalau saudara perhatikan sekarang, kalau saudara pergi gereja Katolik masih ada tempat untuk, nah itu simbol. Tapi yang aslinya dulunya lebih besar dari itu cawannya. Ya, jadi untuk tapi tidak mandi, cuman simbolnya di situ. Ya, nah sudah itu baru ruang suci. Nah di dalam ruang suci itulah terjadi apa? Saudara menikmati pekerjaan-pekerjaan roh, saudara bisa berbahasa roh, lihat apa lagi? Karunia-karunia roh bekerja, ya. Terus apa? Mengikuti firman, mendalami firman, lebih ngerti, terus hidup dalam doa. Tapi tetap tidak ada koneksinya dengan Tuhan. Tolong perhatikan. Ya, tetap tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi antara kita dengan Tuhan itu masih ada jarak. Yaitu karena Tuhan tidak pernah berfirman di ruang suci, itu di Perjanjian Lama. Dia hanya berfirman di ruang Maha Suci. Jadi Musa kalau mau ada masalah, misalnya zaman dulu itu umat Israel itu ada problem ini, Musa akan masuk ke dalam, terus Tuhan akan berbicara dari tempat itu. Karena saudara dan saya sudah punya jalan masuk, sekarang masalahnya tidak semua orang mau masuk, itu masalahnya. Lebih enak dia nungguin orang yang sudah masuk ditanyain, ya? Iya tidak? Lebih gampang. Roh seperti ini sampai hari ini begitu kuat di dalam orang Kristen. Karena kenapa? Zaman orang Israel pun sama.
Itu waktu Tuhanmu turun di Gunung Sinai, Tuhan beritahu mereka, siapkan hari dirimu, 3 hari lagi aku akan turun. Nah, Tuhan turun. Orang Israel nggak berani ketemu naik. Dia bilang apa? Musa, kamu aja yang naik. Nanti apa pesan Tuhan kau sampaikan ke kami. Kami akan lakukan. Jadi intinya apa? Mereka tidak pernah ingin punya usaha apapun untuk dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi. Lebih enak mereka, wis kamu aja yang ketemu, nanti pesannya tolong sampaikan ke kami. Makanya banyak orang Kristen juga sampai hari ini pun malah ketemu hamba-hamba Tuhan yang punya karunia Nabi. Pak, ada pesan Tuhan tidak? Itu sebenarnya ada pesan Tuhan tidak. Kenapa? Sama dengan orang Kristen di padang gurun. Mereka tidak mau, pada Tuhan bilang aku mau turun ketemu mereka. Tapi mereka bilang apa? Musa, kamu aja yang naik. Nanti pesan Tuhan apa sampaikan ke kami. Kami tidak usah suruh naik. Saudara-saudara dan saya harus ingat apa? Di Alkitab mencatat Musa itu naik gunung itu 6 kali loh, saudara, dalam kondisi umur 80-an. Ya, 80-an tahun umurnya dia naik 6 kali dan gunung itu tidak mudah, saudara. Dinaiki karena batu tok, saudara, sepanjang jalan. Ya, saya pernah naik setengah jalan saya turun, saudara. Ya, saya duduk situ terus saya turun, saudara, enggak kuat saya. Ya, karena apa juga? Karena batu-batu lepas banyak kan? Gitu loh, batu lepasnya banyak, kalau kakinya sedikit, blak, jatuh kan enggak enak, saudara, gitu. Jadi, saya pilih aman. Ya wes, kalian naik terus. Saya bilang saya balik ke mobil tak tidur. Saudara, nungguin mereka pulang. Saudara lihat, ini kecenderungan orang Kristen apa? Biar Tuhannya mau ketemu sama mereka pribadi demi pribadi, mereka paling senang pakai wakil. Amin. Mereka dukung wakilnya. Kami angkat Musa, silakan Musa. Ya, engkau saja ketemu Tuhan, nanti pesan Tuhan sampaikan ke kami. Karena kenapa? Tuhan rindu mengenal saudara satu demi satu, mengenal saya dengan nama. Kemarin kita sudah belajar, aku mengenal engkau, namamu, aku kenal. Tapi orang Israel senang kali apa? Tuhan tidak perlu kenal nama kami. Amin. Yang penting kami minta daging, kirim daging. Amin. Kami perlu air, kirim air. Masalah kenal tidak perlu. Nah, banyak orang Kristen sampai hari ini seperti itu, saudara. Ya, paling banyak. Ya, sampai hari ini pun saya sering terima SMS, Pak. Ada pesan Tuhan buat saya. Kadang-kali saya jawab, saudara, Tuhan mau kenal saudara sendiri. Tuhan mau bicara kepada saudara sendiri. Ya, tapi banyak orang Kristen, daripada saya berusaha duduk tidur jam-jaman doa, saya nggak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena belum sudah bilang tidak bisa, betul? Kalau dicoba pasti bisa. Masalahnya sekarang sudah memutuskan untuk merasa tidak bisa. Ya, saudara perhatikan. Jadi makanya orang Kristen sampai hari ini saudara tahu, ya. Saya bersyukur, saudara, kenapa? Dengan ekonomi yang serba kacau balau begini, akhirnya anak-anak Tuhan ini sekarang yang jauh-jauh dari Tuhan mulai takut-takut, amin. Mulai dekat-dekat sedikit, betul? Satu langkah mendekati Tuhan, amin. Kalau yang dulu, biar jauh dunia ini aman, sentosa, damai, sejahtera, ya dah, nggak usah dekat, ya dah. Nanti kalau sudah ada masalah, baru akan secara otomatis mendekat. Makanya, saudara, di dalam bahasa aslinya kata problem itu artinya dilempar ke tujuan. Ya, bahasa aslinya problem itu artinya dilempar ke tujuan. Jadi saudara perhatikan, kalau kita ini ya daripada macet di tujuan, supaya sampai tujuan Tuhan kasih problem. Karena problem inilah yang akan menendang kita sampai ke tujuan. Tujuannya siapa? Tujuannya Tuhan. Lah kita semua pasti saudara maaf kata, semua punya motivasi untuk tujuan pribadinya tercapai. Amin. Ingin kaya, ingin makmur, ingin semua orang dan rela bayar harga, ya kan? Rela bangun lebih pagi, tidur lebih malam, ya enggak? Tapi untuk Tuhan mana rela, ya kan? Alasannya apa? Tuhan ngertilah saya memang nggak bisa bangun pagi, ya enggak? Nanti Tuhan juga bilang gini, nak kamu ngerti, aku ngurusi 6 miliar manusia, ya enggak aku ngurusi kotok. Jadi tunggulah kapan aku sempat. Amin. Lah pasti saudara nangis kalau dibegitukan Tuhan. Betul. Jangan gitu dong Tuhan, ya. Tapi kalau kita boleh sama Tuhan main-main. Saudara dan saya sudah ikut ibadah. Lihat pekerjaan roh, mungkin sudah dibabit bahasa roh, bisa nyanyi bahasa roh, sudah tahu banyak firman, sudah hidup dalam doa. Tapi ingat, itu tidak mendatangkan komunikasi dengan Tuhan. Sampai saudara dan saya masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan, ke hadiratnya Tuhan. Barulah di situ saudara dan saya akan mendapatkan banyak hal. Ya, dari Tuhan. Nah, kembali ke ayat yang tadi yang kita pelajari, apa firman Tuhan katakan? Ya, bahan masuknya itu sudah terbuka. Tinggal saudara dan saya masuk atau tidak. Itu toh saudara masalahnya. Banyak orang Kristen begini.
Ya. Mereka seringkali gini, masalahnya orang Kristen satu. Mereka merasa sudah bikin salah dan dosa, begitu berbalik kepada Tuhan harus segera ditolong Tuhan. Bisa ditangkap? Maksudnya gini, begitu dia hidupnya sembarangan, makannya ngawur, begitu diperiksa kolesterol tinggi, dia beranggapan pergi dokter detik itu juga supaya kolesterolnya langsung normal. Bisa? Bisa? Tidak bisa. Tapi orang Kristen banyak berpikiran seperti itu. Contohnya, sudah hidup ngawur, sudah hidup tidak dekat Tuhan, sudah hidup sembarangan. Begitu sekarang masuk jurang, begitu dia teriak dari jurang, dia harus diangkat pakai helikopter, ditaruh ke jalan yang Tuhan mau. Ya kan? Langsung pulih, langsung baik, langsung sembuh. Begitu kan maunya? Iya kan? Nah, problemnya di situ, saudara. Ya, kenapa? Seperti kesehatan pun, saudara, misalnya kita mau turunkan berat badan, tidak bisa saudara turunkan 1 hari 5 kilo, mati kan? Betul? Ada salah satu promotor tinju itu kan mati gara-gara itu. Dia operasi sedot lemak, saudara, mati dia. Terlalu banyak lemak yang disedot, akibatnya sirkulasi darahnya jadi kacau karena mendadak kempes, mati. Nah, banyak orang Kristen senangnya mendadak, betul? Ya enggak? Ada masalah mendadak mulai cari Tuhan, ya kan? Tapi inginnya pertolongan yang mendadak juga, ya kan? Iya apa ya? Sudah saudara dan saya mengerti bahwa ibadah saudara dan saya dengar firman, bahasa roh itu cuma pengantar saudara dan saya untuk lebih masuk dalam hubungan yang karib dengan Tuhan. Saudara dan saya bisa pergi gereja tiap hari Minggu, tiap hari Senin, Selasa, Rabu juga pergi gereja. Tetapi saudara bisa tidak punya hubungan sama Tuhan, bisa. Bagian ruangan di dalam ruang ibadah di dalam itu, ingat. Ya, firman Tuhan pun katakan di surga pun ada kemahnya Tuhan. Kemah tabernakel itu ternyata masih ada di situ, saudara. Ya, jadi apa yang diperlihatkan Musa itu seperti apa yang ada di surga. Itu kata kitab Wahyu. Saya nggak buka biar cepat. Ya, nah sekarang begini. Jadi itu menggambarkan apa? Sudah percaya, bertobat, dibaptis dengan simbol itu cawan air itu, simbol baptisan. Saudara dan saya kemudian dibawa masuk ke pengertian firman, pekerjaan roh, karunia roh, dan itu dibaptis bahasa roh, kemudian masuk dalam hidup berdoa, kemudian harus masuk dalam hidup berhubungan dengan Tuhan, punya connect dengan Tuhan. Nah ini poin yang selanjutnya ini terlalu banyak orang Kristen tidak punya. Karena kenapa? Satu, tadi jelas, mereka merasa mereka nggak bisa. Mereka merasa mereka bukan orang khusus. Hanya orang lain yang bisa. Mereka tidak bisa. Karena kenapa? Mereka memang tidak ingin dibisakan. Mereka cuma ingin bisa kaya, makmur. Gitu loh. Bisa ditangkap maksudnya? Apa saya perlu ulang? Maksudnya gini loh. Mereka tidak pernah merasa mereka perlu bisa dengar suara Tuhan. Karena kenapa? Yang mereka paling pentingkan adalah bisa kaya dan makmur. Bisa ditangkap? Ngerti? Apa perlu saya ulang? Enggak kan, saudara, baik. Jadi apa? Dengan kondisi seperti gini contohnya, ya. Semua orang sudah panik. Ya, kenapa? Kemarin kan minggu kemarin Mas 300. Sekarang 280. Tadi baru saya terima SMS. Ya, udah hilang dalam sekilo 20 juta. Akan terus segala sesuatunya akan kacau. Makanya Alkitab bilang kan, dengan jelas apa? Ada akan rebah di sisi kiri, rebah di sisi kanan, ya kan? Tapi jangan sebelum mereka rebah, yang Kristen duluan rebah. Bisa ditangkap maksudnya? Orang dunia masih tegak usahanya, yang Kristen duluan bangkrut. Nah ini kan manis sekali kesaksiannya, betul? Iya, itu jangan sampai, saudara. Ya, tapi memang saudara dan saya perlu dibangkrutkan. Kalau saudara dan saya tidak dikasih masalah, percayalah Allah tidak bisa ngurus kita. Alias kita selalu tidak bisa diurus, alias ngindar terus, betul? Tapi kalau sudah punya masalah semua, terpaksa Tuhan duduk manis di kaki Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang apa? Aku temukan kau sekarang. Betul? Selama kau berkati sulit aku cari engkau. Amin. Sekarang tak tutup semua, duduk kau di bawah kakiku. Enak kan? Akhirnya Tuhan bilang apa? Oh ya syukurlah nak kalau kau bisa datang. Tapi lihat, begitu datang Tuhan tolong, Bapak tolong. Tuhan bilang, nak, selama sekian tahun aku tidak bisa lakukan apa yang aku mau dalam hidupmu. Sekarang mumpung kau datang, aku ngomong ini mauku. Ini yang bikin aku tidak senang sama kamu ini. Yang kau harus rubah ini. Yang kau harus tinggalkan begini. Nah, banyak orang datang ke Tuhan sesudah mereka kacau maunya apa? Tuhan, kasih dong, pulihkan dong, jawab dong, betul? Padahal selama sekian tahun mereka hidup, maunya Tuhan tidak pernah bisa Tuhan sampaikan dengan terbuka langsung kepada hidup mereka. Akibatnya apa? Makanya jangan heran
Ya, kalau kita lagi butuh Tuhan, lagi kepepet, saudara dan saya bukan mendapatkan pemulihan langsung, tapi mendapatkan apa-apa yang saudara dan saya harus rubah. Kenapa seperti itu? Karena kalau keadaan baik-baik saja, saudara dan saya tidak pernah merasa bikin dosa, betul? Contoh gampang, lagi naik mobil ini ke Semarang, tiba-tiba ditabrak dari belakang. Pasti mulai mikir, saya salah apa ya? Betul? Mungkin ada dosa saya, ya. Mulai mikir kan apa? Mungkin ada dosa, mungkin tadi berangkat tidak doa, macam-macam kan mulai rasa. Tapi kalau lancar-lancar saja ke Semarang, tidak pernah mikir salah, betul? Ya, padahal mungkin tadi mau berangkat berantem, betul? Tidak rasa salah. Tapi coba lagi berantem, berangkat tabrak. Betul, salah. Pasti baru rasa salah. Lah lihat, orang Kristen itu kalau sudah ada akibat buruk, baru mulai melihat-lihat di mana kesalahannya, betul? Tapi itu pun seringkali tidak menemukan kesalahannya. Karena kenapa? Sudah pikir mungkin ini mungkin ini bukan. Karena kenapa? Bikin salah tidak pernah merasa salah, betul? Loh, karena kenapa? Tuhan pengasih penyayang. Jadi salah tidak apa-apa. Saudara, ya kan? Seperti tadi malam makanya kan Tuhan bilang, itu suami istrimu sudah muntah tuh, tidak tahan. Ya toh, tapi tidak mau ngaku suaminya, betul? Jadi ya karena maaf kata saudara ya, banyak orang yang masih gengsi-gengsian. Padahal Tuhan nggak senang orang gengsian. Kenapa? Alkitab bilang pada saat kita meninggikan diri kita direndahkan. Kalau kita merendahkan diri jadi biarlah gengsi kita hancur, tidak masalah. Kenapa? Lebih baik tidak punya gengsi, tapi punya prestasi. Betul? Daripada gengsi dipegang, betul? Pegang gengsi itu mahal loh, saudara, betul? Betul? Contoh seorang ibu gengsian misalnya pakai barang murah. Dia beli yang mahal-mahal, gengsi itu mahal. Betul? Betul? Jadi lebih baik tidak punya gengsi, saudara. Loh, terus masa hidup tidak ada gengsinya? Loh, saudara tolong perhatikan ya. Saudara dan saya tidak mungkin bisa taat sama Tuhan sungguh-sungguh kalau saudara masih punya gengsi. Contoh, suruh minta maaf sama orang, gengsi, tidak mungkin mau taat. Suruh berubah, enggak, suami saya yang harus berubah, gengsi. Itu tidak mungkin orang penuh gengsi bisa taat. Makanya Tuhan bilang apa? Orang meninggikan diri jadi hukum Tuhan itu otomatis kayak program komputer, tidak bisa dimasuki virus, saudara. Saudara kita rendahkan diri pasti ditinggikan, itu rumusnya. Contoh. Kalau kita kerja misalnya, ya kita buka toko lah yang paling gampang, ya. Kan Alkitab bilang apa? Orang bilang itu begini, pembeli itu raja, betul? Betul. Lah kita layani dia dengan ramah. Walaupun mungkin dia cuma beli, maaf kata cuma 50.000 total semua belanjaannya. Tapi kita ngomongnya baik sama dia. Apalagi ini, kalau lah beli 50.000 cerewet deh. Ya, percaya besok usaha saudara tambah menurun. Dia akan jadi temannya, wah itu kasar namanya. Kita mau beli loh, apalagi mau minta, betul? Beli aja dikasari. Ya, sama saudara. Makanya Alkitab kan bilang di zaman akhir itu ada masa yang sangat sulit, betul? Saudara tidak usah tunggu sampai zaman akhir. Saudara dan saya praktekkan saja apa yang ditulis di situ. Pasti itu sudah berakhir semua hidup saudara dan saya. Alkitab bilang kan di zaman akhir manusia akan cinta dirinya sendiri. Nah, coba menikah supaya berakhirnya gampang gimana? Cintai diri sendiri aja, tidak usah cintai istrimu, tidak usah cintai suamimu, betul? Pasti cepat berakhir, betul? Loh, enggak Pak, dia tahan kalau dia pulang mau tak bacok. Nah, ya, itu kan repot, saudara. Dasar emang keturunan itu preman jalan gitu, Pak. Ya, jalan gitu. Jadi untuk membuatnya berakhir gimana? Cinta aja diri sendiri, tidak usah cinta pasanganmu. Itu pasti rasanya walaupun masih jalan berdua, udah berakhir cinta. Ya kan? Alkitab sudah bilang. Terus apa lagi di situ? Manusia akan cinta diri sendiri. Terus apa lagi? Manusia akan menyombongkan diri. Lah kalau kita bersahabat sama orang, kita selalu bangga-banggakan apa yang kita sudah peroleh. Bisa panjang ke persahabatannya? Berakhir sudah kan orang marah. Aku kenal dia cuma dia ceritain kekayaan, malas aku ketemu. Berakhir sudah. Ya kan? Makanya saudara Pak, tidak perlu tunggu zaman akhir ketika kita praktekkan apa yang ditulis di situ. Itu semuanya saya kira berakhir dalam hidup kita. Ya usaha berakhir, semua berakhir. Saudara dan saya bisa connect sama Tuhan. Nah masalahnya sekarang, ya tiba-tiba saat-saat ini, saudara dengan kacau seperti gini, semua orang terutama pengusaha, ya sebagian sangat amat besar tiba-tiba ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Terutama harga dolar. Pak, dolar naik turun. Tiba-tiba wah semua bertanya, sekarang dolar naik turun. Saya nggak jawab, saudara. Karena kenapa?
mereka seringkali dalam kondisi buruk pun hanya ingin mengambil keuntungan dari pesan Tuhan. Tidak pernah Tuhan yang untung karena sesudah pesan itu mereka berubah. Jadi Tuhan bilang, anakku jadi baik. Mereka hanya ingin apa? Pak, dolar naik nggak? Kalau naik saya beli supaya saya untung. Dia tetap hanya untungkan dirinya sendiri. Jadi jelas zaman akhir itu memang sudah terjadi dari zaman dulu, saudara. Ya, tapi belum diakhiri Tuhan. Kenapa? Karena manusia cinta dirinya sendiri. Dia bilang dia cinta Tuhan, tapi ibadah begitu datang nyanyi 2 lagu minta lebih banyak. Amin. Dia cinta diri sendiri. Lihat, kalau namanya mencintai, memberi atau meminta? Memberi. Nah, kita buktinya bilang cinta Tuhan begitu duduk, mulai kasih 2 lagu, betul kita persembahkan lagu ke Tuhan, mintanya 3 halaman folio, betul? Loh, itu cinta diri sendiri. Kalau cinta itu cuma nyanyi, nyembah, bersyukur, amin. Nah, itu baru namanya mencintai Tuhan. Tapi kalau nyanyi terus minta, nyanyi 1 lagu minta 10, nyanyi 1 lagu minta 20 permintaan. Nah, itu namanya cinta diri sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang gini loh, Pak, berarti kita tidak boleh minta-minta. Perhatikan, bukan tidak boleh minta, tapi prioritas meminta itu merupakan bukan yang utama. Prioritas nurut Tuhan itu yang utama. Masalah nanti mintanya pun bentuknya bukan maksa, tapi mohon. Ingat, Tuhan Yesus pun bilang, Bapak kalau mungkin cawan inilah lalu. Dia nggak bilang, Bapak aku nggak mau cawan ini lalu kan. Nah, kalau kita Kristen doanya lebih hebat dari Tuhan Yesus, amin imannya. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus sendiri bilang, kalau mungkin lalu ya Bapak. Kalau kita bilang, bagi engkau mungkin kok kalau mau. Amin. Jadi lakukanlah. Ya contohnya, saya sering ditelepon, ada pernah telepon saya, Pak, tanah saya sekian hektar. Saya mau jual Pak, tolong doakan supaya harganya tinggi. Loh, kok sakarepmu? Kenapa? Sudah minta didoakan, minta Tuhan supaya itu laku, minta harganya setinggi-tingginya lagi. Nah ini kan sudah berbau kurang ajar sama Tuhan. Betul? Kalau sama hamba Tuhan kurang ajar tidak masalah. Paling hamba Tuhan bilang, Tuhan anakmu kayak gitu. Ya selesai kan? Nanti Tuhan bilang, baik. Engkau tidak bisa ngatasi anakku, aku turun sendiri. Nah itu Bapak Belur biasanya katanya. Kita tonton biasanya kayak gitu. Ya pasti, tidak cepat atau lambat. Oke? Jadi di sini kita mau lihat apa? Poin-poinnya. Ya, hubungan saudara dengan Tuhan tuh harus sampai hubungan pribadi, bukan hanya datang nyembah, nyanyi, dengar firman, selesai. Nah, saudara dan saya bisa dipimpin pribadi oleh Tuhan. Contoh-contohnya, misalnya ayat-ayatnya di Perjanjian Lama, saya akan buka ya biar cepat. Tuhan mengatur langkah-langkah hidup orang yang berkenan. Jadi langkah-langkahnya, tiap langkahnya diatur tuh. Nah, bagaimana caranya Tuhan mengatur langkah orang Kristen kalau kita tidak tahu kita harus belok kiri atau ke kanan? Iya kan? Contohnya, boleh invest ini enggak? Boleh usaha ini enggak? Gimana taunya? Padahal Tuhan bilang setiap langkah dia yang atur. Lah gimana taunya kalau saudara? Coba perhatikan. Ada yang bilang damai sejahtera Pak. Bohong. Kenapa? Damai sejahtera enggak boleh jadi patokan. Karena kenapa? Contoh nih, kalau kita masih muda. Kita naksir cewek, rasanya damai dekat dia. Amin? Amin? Ya enggak, atau cewek lihat begitu dia senang sama cowok itu begitu duduk-duaan damai, betul? Padahal itu bisa merupakan awal daripada peperangan seumur hidup, amin? Iya, tapi karena sudah senang damai. Begitu berantem damai enggak? Nah, jadi saudara dan saya lihat ukuran-ukurannya ngawur. Ya, makanya saya katakan kemarin kan di mobil waktu perjalanan dari Semarang kemari, ya, hidup manusia itu dibagi menjadi 5 macam pikiran. Ya, yang pertama, kalau masih umur belasan tahun itu enggak mikir. Itu loh yang pertama saudara, ngerti maksudnya? Enggak mikir. Misalnya anak-anak saudara umur belasan tahun pacaran kan enggak mikir cocok enggak, dia bisa cari uang enggak, yang dia senang dia jalan. Betul? Oh, iya apa tidak? Coba saudara dulu yang cita-cita puber ada mikir enggak? Ada enggak? Senang jalan enggak nih? Mikir. Ini yang pertama, tidak mikir. Yang kedua, 20-an, lagi kuliah cari kerjaan, nggak sempat mikir, karena sibuk kerja. Yang kedua, nggak sempat nih, mikir. Sudah 30-an, ini terlalu banyak mikir. Cocok enggak, papanya gimana, mamanya gimana, adiknya berapa orang. Segalanya dihitung. Ini berarti apa? Kebanyakan nih, mikir. Itu saudara. Sudah 40-an, nggak habis pikir. Dan cek, kok umurku bisa 40-an? Nah itu, nggak habis pikir dia. Kok gitu tiba-tiba umur segitu, kan aneh. Ya. Terus kalau dari 50, wis cocok dipikir. Ya, kita lanjut dulu. Itu perlu dicatat ya, itu PR saudara. Itu makanya
Ya, oke. Cuman kadang-kadang gini, saudara, kalau orang yang kemudian sudah sampai umur segitu tidak nikah, itu programnya, ya. Tapi kalau orang begitu umur 2 bulan menikah, lain lagi mikirnya. Pertama apa? Rasa tidak perlu mikir. Kedua, berantem terus baru sadar kenapa dulu tidak mikir. itu yang kedua, ya, betul? Ya, jadi itu ada level-level ya, tapi kita nggak bahas itu, saudara. Itu dalam pelajaran pemulihan rumah tangga itu biasanya saya sampaikan ya, kalau sudah duduk pasangan suami istri saja baru dikupas bersih, saudara. Baik, kita lanjutkan, saudara. Jadi kembali di sini apa? Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan memimpin kita langkah demi langkah. Nah, sekarang setiap kita melangkah, coba perhatikan. Sebenarnya tanpa disadari sudah banyak kita walaupun kita tetap di dalam Tuhan, tapi langkah yang kita ambil sudah semakin jauh dari apa yang Tuhan rencanakan. Contoh, saya masih ingat saya khotbah di satu gereja, kemudian tiba-tiba Tuhan bilang gini sama yang main musik. Ya. Kamu tugasmu bukan pemain musik, kamu adalah seorang gembala gereja. Ya, dia tangkap itu, dia mengundurkan diri, dia rintis sebuah gereja. Jadi dia kemudian mencapai potensi maksimalnya. Dalam arti dia tepat sudah kedudukannya sekarang. Dia diciptakan untuk apa? Dia masuk ke situ. Contoh lagi. Ya, contoh lagi, saudara. Ada satu orang, dia ikut orang usaha. Ya, terus Tuhan tiba-tiba kasih tahu. Tahun depan awal, kain motif begini akan laku luar biasa. Dia bilang, gitu ya Pak? Iya. Saya baru ditawarin kain itu Pak. Tuhan bilang, sikat semua yang ada. Dia sikat semua yang ada, benar saudara. Jenis kain itu booming. Dan dia sudah pegang semua. Nah, saudara tolong perhatikan di sini. Ya, Alkitab kan bilang orang Kristen itu tidak turun, tapi terus naik. Betul? Betul. Tapi kenapa hidup orang Kristen naik turun, gitu loh. Ya maksudnya kan Pak, naik, karena supaya ada naiknya kan mesti turun dulu, naik. Turun, naik, supaya ada kata naiknya, begitu? Enggak, saudara dan saya bisa terus naik tanpa turun kan? Iya tidak? Nah, masalahnya sekarang sebenarnya adalah ketika saudara dan saya ini melangkah sendiri. Kalau dunia ini aman, tidak kelihatan saudara dan saya salah langkah. Tapi kalau dunia ini sudah mulai tambah kacau, kelihatan kalau salah satu langkah, babak belum. Contoh, sekarang ya, misalnya berapa bidang usaha, ya, orang mulai kalah. Banyak bidang usaha orang mulai bingung. Ya, terutama kalau saudara perhatikan sekarang usaha mebel. Ya, saya nonton di BBC World itu pabrik mebel Cina itu udah mulai KO banyak sekali karena orderan sudah nggak ada dari Amerika. Itu kenapa? Krisisnya kan dimulai dari krisis bayar perumahan Amerika kan. Nah, jadi kalau orang nggak punya rumah terus mebel taruh mana? Karena mungkin di jalanan, betul saudara? Iya lucu udah kalau mebel taruh di jalanan. Iya rumah ibu semua pada kolaps, tentu saja mebel nggak dipakai. Lah, kalau rumah sudah kolaps, mebel nggak dipakai, isi rumah juga kan pasti akan larinya ke sana sini kan? Iya dah, saudara. Nah, jadi kembali ke sini, saudara dan saya. Makanya tadi saya baca di internet, 500.000 juta pekerja hilang pekerjaan dalam sekejap, langsung pecah-pecah. Gampang sekali. Nah, cuman anehnya, saudara, tolong perhatikan. Dari zaman dulu Tuhan buka lowongan kerja sampai hari ini tetap terbuka karena kenapa? Yang ngelamar terlalu sedikit. Tapi pekerjaan dunia yang bangkrut terlalu banyak. Terus apa? Yang nganggur terlalu banyak, tidak punya kerjaan. Ya dong? Bingung cari kerjaan, bingung mulai usaha. Tapi kerajaan Tuhan selalu Tuhan bilang apa? Pekerjaannya banyak, betul? Pekerjaannya yang sedikit. Karena kenapa? Lihat saudara, manusia lebih senang ngerjakan apa yang dia suka daripada apa yang Tuhan suka. Memang dari dulu sudah begitu, betul? Kalau kita misalnya ingin kaya, ingin punya mobil baru, kita akan rela kerja mati-matian. Amin? Iya nah. Tapi kalau Tuhan suruh kita berubah, kita tidak pernah berusaha berubah mati-matian. Amin? Rasanya baru berubah sedikit aja, rasanya sudah setengah mati, betul? Karena kenapa? Aku tidak ingin berubah, betul? Kembali ke pokok permasalahan. Nah, jadi sekarang kita akan lihat apa? Karena Tuhan bisa pimpin saudara dan saya langkah demi langkah. Saudara perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Dipimpin langkah demi langkah. Nah, kalau dipimpin langkah demi langkah, itu apa? Kalau saudara misalnya kerja apa? Itu tahu kapan pula, kapan jual, kapan pula, kapan jual. Enak. Nggak pusing saudara. Ya.
Cuman saya memang tidak senang main-main begitu. Ya, biar saya katakan Tuhan kasih tahu saya dolar akan segini, saya nggak tukar rupiah saya ke dolar. Ya, saya nggak suka main-main begitu, saudara. Makanya Tuhan rasa aman kalau ngomong sama saya gitu loh. Kenapa? Anakku ini biar aku ngomong dia tidak ikut main. Cilaka kalau ikut main, saudara hamba Tuhan. Contohnya gini, ya hamba Tuhan ini misalnya ikut MLM, semua jemaatnya dipaksa ikut MLM. Ya, berapa tempat saya ketemu begitu, saudara? Di Jawa, di luar pulau. Kenapa? Semua jemaatnya yang ibu-ibu disuruh jadi downline-nya dia, saudara, untuk memasarkan produk itu. Terus apa lagi yang terjadi, saudara? Ini terjadi benar-benar, ya. Dia main itu loh, money engineering. Itu loh, yang bangkrut-bangkrut itu, seperti apa macam-macam namanya kan, saudara, itu loh, yang kalau setor sekian nanti 7 bulan jadi sekian itu loh. Nah, akhirnya apa? Pendeta yang jual, pendeta yang promosikan di mimbar, jemaat beli. Sekarang kacau balau. Ya, makanya saya tidak menganjurkan kalau misalnya kita melayani Tuhan, terus kita punya bisnis yang di dalam situ, itu merusak biasanya. Ya, baik, kita tapi nggak bahas itu. Nah, kembali kita sekarang, bagaimana sekarang caranya kita supaya Tuhan itu menolong kita? Bagaimana caranya supaya kalau kita mau tanya Tuhan, ini rumahku tak jual apa enggak? Ini barangku tak jual apa tak simpan, naik apa turun? Nah, itu saudara bisa tanya. Saudara bisa tanya, kan Yesus dikatakan apa? Dialah jawaban. Lah, mesti kan ada jawabannya. Amin. Entah itu jawaban dibimbing, diarahkan atau dibentak, itu kan lain. Pokoknya dia jawab. Misalnya gini, Tuhan Tuhan dolar naik enggak? Tuhan bilang perpuluhan aja enggak beres banyak dolar. Misalnya gitu. Misalnya gitu. Iya nah. Jadi ya kan terus yang penting dia jawab. Betul? Masalah jawabannya itu berupa hiburan atau teguran, ya maunya Tuhan dong. Amin. Ya kan? Misalnya Tuhan, ini rumahku tak jual apa enggak? Misalnya gitu. Terus misalnya Tuhan jawab, lah rumahku di dalam kamu enggak pernah beres. Misalnya gitu. Ya kan? Misalnya. Nah, sekarang kita akan belajar ya tentang kalau tanya sama Tuhan itu apa saja yang saudara dan saya harus pegang. Kalau bertanya kepada Tuhan itu apa saja yang saudara dan saya harus tanyakan. Ini yang saudara dan saya harus pelajari. Saya akan singkat di sini, ya. Saya rasanya pernah sampaikan ini, jadi saya akan singkat. Kemudian kita akan membahas ke hal-hal yang lain, ya. Jadi di sini kita akan belajar apa? Cara tanya ke Tuhan tuh gimana sih supaya Tuhan ngomong? Kan sering kita misalnya Tuhan, ini anakku jodohnya gini, bukan, nggak dijawab. Misalnya, ya. Apa? Taunya terus dia menikah. Ya jodoh bukan, nggak tahu. Taunya besok menikah rame terus berantem. Nah, itu pasti stres orang tuanya, betul? Orang tua masih sudah pensiun, lihat anak-anak bahagia, ya kan? Udah sampai tua, enggak bisa lihat anak bahagia, stres lah orang tua. Umumnya begitu, saudara. Makanya saya katakan kemarin kan, anak yang menjadi musibah bagi orang tuanya adalah anak apa? Yang kecil mengganggu istirahat orang tua dengan rewel dan ngoek-ngoek, sudah besar mengganggu hidup orang tua. Dua ya, kecil mengganggu istirahatnya, besar mengganggu hidupnya. Dipikirin, anakku itu pergi. Nah itu kan mengganggu hidupnya, betul? Sehingga seumur hidup dia nggak pernah bahagia. Tapi kalau dilihat, waduh anakku itu baik, perhatian, takut Tuhan, itu kan bikin orang tuanya matinya lega, dia merem, saudara, betul? Dia menghadap Tuhan sambil senyum-senyum, amin. Tapi kalau dia lihat anakku ini belum berubah sampai hari ini, matinya nggak sana loh. Ya, bisa melek dia mati. Kenapa Tuhan, aku masih kepingin lihat anak ini kan? Kenapa, kapan dia berubah? Ya gila loh seperti itu, saudara. Amin. Makanya zaman sekarang kan tidak ada kepastian, betul? Punya anak kadang tidak bisa balas budi, betul? Ada anak nggak bisa balas budi. Ada anak yang cuma bikin kita stres. Ada, saudara. Ada satu itu saya ketemu. Ya, dia menikah terus disuruh kerja, dia tidak mau. Dia bilang apa? Ya salah papa ngelahirkan aku. Aku tidak pernah minta dilahirkan kak. Jadi dia tidak mau bekerja sampai papanya mati, saudara. Ya, papanya mati karena vertigo. Tadi keliwatan suntik terus mati dia berapa tahun? Kalau nggak salah tahun kemarin ini dia meninggal papanya. Ya, saya layani terus terungkap karena saya bilang, Om, ini Om sakit hati sama anak. Iya. 2 anak laki, saudara, tidak mau bekerja. Ya, kerjanya cuma apa? Padahal udah menikah dua-dua. Jadi Om ini pelihara semuanya. Suruh kerja, dia bilang, ya kami tidak pernah minta dilahirkan, tanggung Om. Gitu, anak dahsyat, amin. Jadi dia mengerti haknya, amin. Sama dengan orang Kristen. Kenapa? Kok sudah angkat aku jadi anak, kok biar aku tidak nurut, kasih
Betul? Aku tidak sungguh-sungguh beri. Ya dah? Ya enggak? Aku hidup ngaco, tolong. Pokoknya gitulah. Untung Bapak surga tidak vertigo, amin. Kalau Bapak di surga vertigo kayak itu repot, saudara. Ya, tapi banyak orang Kristen bikin bapaknya stres, amin. Iya toh? Iya. Sampai di mana tadi? Sampai di vertigo. Baik. Jadi, saudara, kita akan lihat satu ayat di Perjanjian Lama, ya. Kalau ngomong sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan tuh caranya gimana sih? Gitu loh, ya. Ini apa? Saya pernah sampaikan rasanya, tapi saya ingin sampaikan kembali, ya. Mulai daripada 1 Samuel 23 ayat ke-9 dan seterusnya, atau ayat 10 dengan cepat ya, 10 dan seterusnya. Jadi ini saudara perhatikan ya. Daud itu benar-benar mengerti cara bertanya sama Tuhan, sehingga saudara perhatikan ya, dari sekian banyak ayat dicatat 1 Samuel bahkan 2 Samuel, setiap dia bertanya ke Tuhan, itu dia selalu menerima petunjuk Tuhan. Itu yang kita mau pelajari. Jadi saudara dan saya sering bertanya tapi Tuhan tidak mau jawab. Nah, sekarang kita mau perhatikan salahnya di mana, kelirunya di mana. Itu yang saudara dan saya harus pelajari. Jadi jangan, dia peka maka bisa dengar. Enggak, saudara. Biar peka, kalau Tuhan tidak ngomong mau dengar apa? Misal saudara beli radio, Cina punya 30.000, Sony punya 350 kan, radio SW itu yang kecil itu. Lah kalau memang nggak ada siaran, saudara nangkep apa? Bisa nangkep sesuatu kalau nggak ada radionya? Siaran radio? Nggak bisa kan? Betul? Jadi sekarang gimana? Kita mau mengerti hati Tuhan, supaya kalau kita nanyanya yang caranya menyenangkan Tuhan. Kalau saudara pun jadi istri ditanya sama suami, kalau caranya tidak menyenangkan, saudara kadang-kadang mangkal, betul? Suami pun begitu, betul? Misalnya, Pak, kamu di mana? Terus di sebelahmu itu siapa? Loh, kok tahu itu dia? Misalnya gitu, ya no? Banyak istri yang saking pekanya begitu, saudara, ya, penuh tuduhan, betul? Dia merasa dia peka, sehingga dia akan ngomong yang begitu. Istri suaminya kan kaget. Kok kamu tahu ada orang di sebelahku? Loh, aku rasa, ya, aku lagi duduk di warung, banyak orang di sebelah. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Sudah ketemu 1 Samuel 23? Ya. Kalau nanti tambah siang kan tambah ngantuk, jadi banyak gurunya. Kalau pagi jangan, saudara. 1 Samuel 23 ayat ke 10. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Ayat 11, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilakah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Lihat, jawab Tuhan, ia akan lihat. Nanti saudara dan saya coba perhatikan, buka ayat-ayat yang Daud komunikasi sama Tuhan. Tidak pernah sekalipun begitu Daud bertanya dia tidak terima jawaban. Selalu asal dia bertanya ada jawabannya, saudara. Ya, dan ini bukan sekali 2 kali loh dia bertanya kepada Tuhan. Ya, waktu di Nob pun dia bertanya, banyak sekali dia bertanya kepada Tuhan. Dan anehnya, saudara, kenapa? Tuhan selalu memberikan petunjuknya. Tuhan selalu memberikan jawabannya. Tuhan tidak bilang maka Tuhan tidak menjawab dia. Tapi kalau Saul kan pernah, saudara tahu kan? Dia bertanya, Tuhan nggak ngomong apapun sama dia. Tidak jawab dia satu patah kata pun. Nah, kita akan lihat berapa hal. Kenapa? Supaya kalau kita bertanya sama Tuhan tuh, kita mau belajar apa? Alkitab. Cara tanyanya yang benar. Makanya kesaksiannya Daud, cara bertanya kayak gini, baru ditolong. Kita harus ikuti cara bertanyanya kayak apa. Saudara dan saya kan ngerti, tiap orang itu punya yang namanya comfort zone. Tentunya, ada kalau saya misalnya ya, saya paling tidak senang kalau orang mau jual sesuatu, misalnya nawarin saya kartu kredit, nawarin apa barang, dia jelaskan sampai titik koma kepada saya, biar barangnya baik, saya nggak beli. Kenapa? Saya menganggap saya dianggap goblok sama dia. Bisa ditangkap? Kalau orang jelasin gini loh Pak, gini. Saya bilang, aku udah punya kredit card dari zaman kuno, nggak usah terlalu panjang ngomong. Aku mau ambil nggak gitu. Nggak usah, ini keuntungannya gini. Bohong. Saudara, kenapa? Sebelum saudara ambil semua ada keuntungan. Karena begitu ambil kadang-kadang tidak ada cerita. Itu saya sudah hafal, saudara. Ya, itu kan kita sudah hafal. Kenapa? Ya seperti itulah. Nah, terus apa misalnya jual barang apa Pak? Ini gini teknologinya gini ya. Saya bilang enggak jadi aku beli. Nah, kau pikir aku goblok? Kau jelasin dari awal sampai 0 sampai A sampai Z. Jelasin seperlunya. Ini Pak, wattnya sekian. Misalnya seperti LCD monitor. Ini kontras rasionya 110.000 Pak.
Udah nggak usah jelasin detailnya kayak dipikir saya tidak ngerti kan jadi. Betul? Nah, karena saya dipikir tidak ngerti, saya tidak jadi beli gitu loh, saudara. Gitu. Kalau dia ngomongnya sederhana aja, Pak ini kontraksinya sekian, produk terbaru ini pikselnya kemampuannya sekian, 1000 sekian, 100 tahun sekian. Udah selesai. Biar saya yang ini tentukan. Tapi kalau dia, ini loh Pak, ini yang paling baik buat Bapak, kok tahu? Lucu. Saya tidak jadi beli, saudara, kalau dia ngomong gitu. Kenapa lu kok sok pinter? Ya, yang mau punya uang saya, betul? Yang mau bilang baik saya, tidak usah bilang ini paling cocok buat Bapak, belum tentu. Nah, jadi comfort zone saya apa? Saya nggak suka diarahkan seperti itu. Ya, saya nggak jadi beli. Nah, kalau saudara misalnya kalau beli harus dijelasin itu komanya biar nggak ngerti. Seakan-akan supaya pinter. Terus padahal nggak ngerti. Ada misalnya yang gitu kata orang kan aneh-aneh, semua manusia aneh. Nah, jadi apa? Tuhan pun, saudara perhatikan, karena dia punya perasaan, dia punya hati, dia punya pikiran, maka kita kepada dia pun kalau ngomong itu paling mudah kalau sesuai maunya dia. Ya, misalnya seorang istri misalnya kan, dia sukanya apa kalau suaminya ngomong sama dia itu mestinya ngomongnya lembut-lembut, mah. Dia nggak bilang mah. Misalnya gitu, apalagi masa kecilnya banyak kepahitan misalnya kan, begitu dibilang mah, gitu, wah langsung kan emosi misalnya, apa kamu teriak? Padahal dia juga teriak, betul? Nah, makanya misteri, ya men. Iya, kenapa? Kadang-kadang saya sering lihat dengar kesaksian dari ibu-ibu ketika mereka bangun tidur, mereka lihat suaminya, mereka bilang, aku heran malu asing ini ada di sebelahku. Kenapa kok bisa gitu ya? Ini dulu aku perhatikan dengan jelas, amin. Iya, makanya, ya kan makanya saudara ya, saya tidak bawa isi kaosnya ya, karena cuma satu saya punya, saya sayang kalau sering dipakai kaos itu, yang judulnya Love is Blind, Marriage Restored. Ya, itu artinya cinta itu buta, meleknya sesudah nikah. Itu yang nggak perlu tumpang tangan, otomatis melek. Itu buta itu nggak perlu pakai cari nambah Tuhan punya karunia. Begitu saudara nikah tambah lama tambah melek, amin. Ya, tapi itulah seninya, betul? Karena kalau terungkap sebelum nikah, percayalah saat-saat ini dunia ini berkurang penduduknya. Semua tidak menikah, amin. Kenapa? Daripada sengsara besok mending tidak. Ya, ada juga yang bilang, ya memang besok ada sengsaranya, tapi wis tidak apa-apa nasib. Loh, kalau saya konseling pernikahan itu sampai geleng-geleng gitu, ya. Makanya terus Tuhan bilang apa? Berhenti konseling gitu. Karena kenapa? Bikin stres. Tiap datang nangis sampai saya bilang Tuhan, kalau gini namanya pernikahan, enggak nikah. Kenapa tiap yang datang saudara, itu enggak endahnya pernikahan. Amin. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, tapi bukan berarti saya membuat supaya saudara berpikir kembali tentang pernikahan saudara. Ya, bukan. Ya, maksud saya itu ya kalau memang ada kekacauan mari diperbaiki. Terus apa? Supaya enggak kacau jangan rusak lah gitu loh. Amin. Ya, kita lanjutkan sekarang. Ya, dikatakan di sini ya. Sekarang kita akan lihat apa? Tuhan punya kenyamanan apa di situ? Yang pertama, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti. Jadi apa? Yang pertama, jangan sok pinter, jangan sok memastikan sesuatu. Itu yang kunci pertama. Misalnya, wah tak beli tempat ini, pasti cuan. Seringkali sok pinter ya. Pasti apa? Pasti enggak pasti semua. Nah ini saudara, jadi perhatikan, kita seringkali maaf kata saudara ya, karena kita mungkin berpengalaman, karena kita mungkin orang pinter ya, karena kita mungkin orang apa? Yang sudah kerja itu puluhan tahun, sehingga kita seringkali memastikan segala sesuatu. Ini kunci yang pertama. Jadi ketika bertanya sama Tuhan, saudara dan saya seringkali apa yang saudara anggap pasti perlu cuma pastinya di atas kertas dan di pikiran, kenyataannya remuk. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi supaya saudara dan saya ini bisa dipimpin oleh Tuhan, supaya saudara dan saya ini bisa bergantung sepenuhnya sama Tuhan, bisa nanya Tuhan setiap melangkah, maka apa yang saudara dan saya seringkali anggap pasti di atas kertas, udah dihitung, sudah dipastikan semua, tiba-tiba cuma sisir angin. Itu yang akhirnya yang membuat apa? Orang jadi belajar percaya Tuhan, bergantung pada Tuhan. Ini yang pertama. Jadi bersyukurlah kalau ada yang pernah ngalami. Ya, untuk apa? Ngerti analisa saudara dan saya itu tidak pernah akurat benar-benar.
Saudara masih ingat saham bulan-bulan 67? Semua merekomendasikan beli satu saham Indonesia yang lagi ngetop. Ya saya buka di Warta Ekonomi dan lain-lain itu, semua bilang beli ini. Maka sahamnya sampai 11.000 sampai 12.000. Sekarang 2.000 nggak laku. 2.000 nggak laku. Padahal yang menganalisa jago-jago, saudara, babak belur. Saudara, kenapa? Lihat yang pertama. Hanya Tuhan yang pasti. Hanya kata Tuhan yang pasti terjadi. Analisa tetek bengek itu tidak pasti. Ini dulu yang pertama. Jadi kalau saudara dan saya mau yang tidak pasti, silakan. Saya tidak kepingin yang tidak pasti. Buat apa yang tidak pasti? Saya maunya yang pasti aja. Ya, yang aman kan yang pasti. Contohnya, Pak dokter, ini minum obat ini sembuh nggak? Ya coba-coba. Coba-coba sih repot. Saya bilang, pasti pasien saya 10 kok sembuh. Tapi kalau dibilang, ya andai orang ke 100 yang saya coba, semoga Anda yang berhasil. Jangan. Wah, ini repot, betul? Kalau dia sampai ngomong gitu, udahlah, menghindar, amin? Iya kan, saudara? Iya tidak? Nah, jangan sampai seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, saudara perhatikan. Ya. Walaupun Daud sudah mendengar kabar pasti, tapi dia bertanya kepada Tuhan. Jadi ingat, satu, tidak lagi mempercayai benar-benar kepastian. Bahkan sekalipun itu sangat super amat pasti, tetap harus tanya Tuhan. Bisa ditangkap maksudnya? Bisa? Terutama di sini beberapa orang ya, yang anak-anaknya sudah mulai dewasa juga ya. Tolong jangan main pasti-pasti. Wah, itu cowoknya pinter cari duit misalnya. Itu pasti anakku cukup. Apanya bisa cukup? Belum tentu, amin. Ya enggak? Oh, dia pasti bisa cari duit. Cari duit di mana? Di mertua. Cilaka engkau. Ya, kalau gitu cilaka, amin. Iya. Jadi mertua kan enggak pernah hidup, akhirnya enggak pernah hidup bahagia, betul? Ya, anak dari kecil nyusahkan, punya menantu nyusahkan. Wah, itu. Akhirnya hidup penuh penderitaan, ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat 11, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Daud bertanya 2 pertanyaan. Ya. Kenapa dia pertanyaan nomor 1 ini yang ayat 11 dia tanya lebih dulu, yang paling penting. Ya, dikatakan akan diserahkan oleh warga kota Kehila itukah aku? Saudara tolong ingat satu hal. Yaitu beberapa waktu sebelumnya ada seorang hakim yang diserahkan oleh orang Israel sendiri kepada orang Filistin. Namanya Simson. Betul? Simson dikepung, orang Israel sendiri yang tangkap dia, serahkan kepada orang Filistin. Jadi belajar dari sejarah itu, Daud tanya, akan diserahkan orang-orang kota ini kah aku kepada Saul? Itu yang pertama dulu. Saudara perhatikan. Jadi apa? Kita akan lihat di sini. Buat Daud, yang paling dia khawatirkan adalah kalau orang-orang kota itu berbalik mengkhianati dia. Terus yang kedua, akan datangkah Saul? Jadi siap. Buat Daud, Saul boleh nggak datang, tapi kalau orang kota ini tangkap dia bawa ke Saul juga sama celakanya. Iya kan? Nah, makanya dia tanya yang paling penting apa? Akan datang, lihat, akan diserahkan orangkah? Betul? Tapi lihat jawabannya, saudara perhatikan di ayat yang sama. Jawab Tuhan, ia akan lihat. Daud bertanya 2 pertanyaan. 1, orang kota ini akan mengkhianati dia atau tidak? Yang kedua baru dia tanya, Saul akan datang atau tidak? Tuhan jawabnya cuma yang nomor 2. Saudara dan saya sering kali nanya Tuhan tuh minta dijawab yang saudara dan saya mau tanya. Betul? Contohnya, Tuhan, aku ini mesti kerja apa lagi Tuhan? Tolong Tuhan, ini kerjanya cocok dah. Tiba-tiba Tuhan ngomong yang lain. Misalnya Tuhan ngomong gini, kamu sama anakku, sama anakmu itu punya waktu enggak? Saudara, apa hubungannya? Saya tuh tanya usaha saya cocok apa enggak? Kok jawab Tuhan? Anak saya. Nah, jadi lihat di sini. Ya. Tuhan akan menjawab menurut apa yang dia mau jawab. Tidak menurut daftar urutan pertanyaan saudara dan saya lah jawabannya, tidak. Saudara dan saya tidak memberikan soal ulangan umum ke Tuhan, jawabannya harus sama ya. Jawaban nomor 1 harus dijawab ini. Enggak. Terserah Tuhan mau jawab yang nomor berapa. Nah, ini kesalahan yang paling fatal dari orang Kristen adalah ketika mereka ingin bertanya ke Tuhan, mereka memaksa Tuhan untuk menjawab dengan urutan prioritas pertanyaan yang mereka tanyakan. Itu loh, contohnya. Ya, misalnya gini. Ada orang mau pindah kerja.
Ya, Pak, saya ini pindah kerja, bagus nggak menurut pandangan Tuhan? Dia cuma mau jawabannya hitam atau putih, bagus atau tidak. Kalau usaha, jalan atau tidak, diberkati atau tidak, kaya atau tidak. Itu toh inginnya, saudara. Ya. Tapi lihat di sini. Ayat ini mengajar apa? Dia tanya 2 pertanyaan. Yang dijawab bukan lagi yang nomor 1, tapi yang dijawab nomor Tuhan. Tuhan bebas menjawab apa yang paling penting buat menurut mata dia, menurut pemandangannya dia, bukan menurut kekhawatiran kita. Bisa ditangkap contohnya, Pak, ini dolar tambah turun, ada yang kemarin SMS, terus saya harus jual apa enggak sekarang, Pak? Nah, kekhawatirannya kalau turun terus ya lebih baik jual sekarang, masih ada untung lumayan daripada jual besok kalau turun terus. Dia maunya Tuhan jawab iya atau tidak. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang seringkali kita buat ketika bertanya kepada Tuhan. Saudara dan saya itu membuat Tuhan apa? Memaksa Tuhan, memojokkan Tuhan harus jawab hitam atau putih, putih atau hitam, cuman itu. Kalau sekali-sekali saudara tanya atau doa, oke, Tuhan mengerti, kita belum mengerti. Tapi kalau sering saudara dan saya perlakukan seperti itu, percayalah nggak ada jawaban dari Tuhan. Ya, banyak orang kalau tanya, kalian ayo peka tanya Tuhan. Saudara, Tuhan nggak bisa diatur, saudara mau nanya apa? Bisa? Kadang-kadang dia ngomong yang lain. Loh, kok dia ngomong yang lain? Saya ngomongnya mau kenapa? Itulah membedakan apa? Betapa jauhnya pikiran kita dari memahami pikirannya Tuhan. Bisa? Loh, kalau sekarang suami istri tidak sama-sama saling memahami pikiran, berantem tidak tiap hari? Berantem tidak? Pasti, contohnya. Kalau misalnya istrinya mikir gini, ya suaminya sore belum pulang, ya telepon, Pak, kamu nanti sore pulang nggak? Maksudnya apa? Kalau lu pulang, gua siapin makan, pikirannya gitu. Tapi buat suami pikirnya langsung sialan lu curiga sama gua. Kan pasti jar, betul? Coba, memahami pikiran itu menghindari miskomunikasi kan? Betul? Dengan saudara dan saya memahami Tuhan sedang mikir apa, dia ngomong apa, saudara dan saya nggak kepahitan. Tapi kalau nggak paham, Tuhan ini maksudnya apa sih? Saya nanya rumah dijawab lain-lain, anak saya dia. Loh, ini saudara. Itu menandakan apa? Makanya kembali, betapa pikiran kita sama sekali kita hidup dengan mengikuti mau pikiran kita, nggak mengikuti mau pikiran Tuhan. Sehingga Tuhan ngomong apa kita nggak nangkap, bahkan emosi sama Tuhan. Ya, seperti contoh yang tadi. Ya, atau contoh lagi. Ya kan anak kita masih ingat waktu kita masih kecil kan orang tua bilang kalau mau di sekolah Pak, hati-hati. Ya kan kalau naik motor hati-hati. Tiap kali mau berangkat dibilang hati-hati, betul? Sehingga kadang-kadang kita bilang cerewet sekali sih orang tua. Sekali dulu ngomong cukup, betul? Kenapa? Buat orang tua saking sayangnya dia harus ngomong ulang lagi, ngomong ulang, ya dong. Tapi buat kita diomongin ulang mangkel kan? Cukup sekali, Ma, aku udah tuli, betul? Ya, itu. Jadi lihat sekarang dengan memahami pikirannya, motivasi di belakangnya, itu menghindari salah mengerti. Nah, ini yang perlu buat orang Kristen. Makanya kalau orang Kristen lihat ada masalah, mulai dia mikir, cari-cari. Ini cobaan, ujian, kutuk, dosa, gangguan setan, dia bingung cari sendiri. Kalau dia ngerti maksud Tuhan, dia nggak pusing. Oh, aku ngerti Tuhan maksudnya, karena aku misalnya aku kurang tekun ya. Sekarang aku dilatih terus supaya benar-benar tekun. Jadi tidak pusing. Kalau tidak, pastor coba doakan ya. Ini kutukan, gangguan setan, apa? Semua disuruh tanya. Pinteran dia saudara sama dokternya. Loh, kalau saudara pergi dokter, terus saudara yang ngajarin dokter, suntik dok, suntik. Kira-kira dokternya mangkal? Mangkal ya? Dokternya bilang, loh kalau situ pinter bawa aja, nanya pulang suntik sendiri, ya. Ya, orang Kristen lebih pintar dari Tuhan seringkali, betul? Betul? Gini, Tuhan, Engkau tahu aku kalau dikasih cuma sekian, hidupku cuma punya sekian, tak bahagia. Kasih aku lebih, aku pasti bahagia. Tuhan bilang, nah, aku tahu kalau Engkau aku kasih lebih, hidupmu bukan tambah bahagia, tambah ngawur, sekeluarga menderita. Amin? Jadi sementara tak stop dulu, gitu loh. Jangan stop, aku janji setia, betul? Tuhan bilang, nah, dari dulu janji manusia tidak berlaku. Amin? Iya, nah. Karena kenapa sekarang berjanji, sebentar lu lupa. Kalau dijanjiin tidak pernah lupa. Amin? Iya, Pak ya. Janjimu Tuhan, janjimu. Betul? Tuhan bilang dulu kau juga janji baca firman-Ku. Sampai hari ini tidak tamat-tamat, nak. Amin. Baik, kita lanjutkan. Jadi lihat di sini apa, saudara? Prioritasnya terserah Tuhan. Terus saudara perhatikan. Yang kedua, ya yang ketiga nih. Sesudah itu apa? Ayat 12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh orang-orang kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan akan mereka serahkan. Lihat, jadi apa saudara? Poin yang selanjutnya. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi sesuatu jawaban.
yang mungkin kelihatannya masih tidak yakin, tidak menjawab. Tugas saudara dan saya bertanya kembali. Bisa ditangkap maksudnya? Nah, jadi apa? Banyak orang, ya sudah Tuhan cuma mau ngomong segitu. Maka sering kalau saudara perhatikan saya doa, Tuhan maksudnya apa? Hamba lihat tapi hamba tidak mengerti. Itu tanya balik. Misalnya saya dikasih tahu sesuatu benda. Saya bilang aku nggak ngerti ini benda apa. Tanya lagi, Tuhan bilang ini benda anu. Misalnya, ya seperti berapa kali kejadian saya dikasih lihat gir-gir raksasa. Besar gir-gir. Terus saya bilang, Tuhan aku nggak ngerti gir ini. Tuhan bilang apa? Dia akan aku ketemukan dengan pabriknya. Oh, pabrik gir. Terus saya bilang, Pak, Tuhan bilang sebentar lagi Bapak akan ditemukan dengan produsen gir yang besar-besar. Dia bilang, iya memang itu usaha saya. Loh, kelak kan? Saudara, saya nggak ngerti ini gir apa sih? Ada lagi yang kelihatan apa? Ini gir lagi jalan, terus dia diganjal. Gir 2 gini kan? Jalan tapi diganjal tengah-tengah, jadi kan ada gerak gir. Terus Tuhan bingung, ini apa sih Tuhan gir tak jalan? Tuhan bilang usahanya. Jadi usahanya lagi macet karena ada ganjal girnya tak cemuter. Poin yang sayangnya apa? Orang Kristen harus itu. Jangan kalau tanya ingin satu pertanyaan dijawab 1000 jawaban. Sering 1000 pertanyaan cuma dijawab 1 jawaban. Tanya lagi. Tanya lagi. Bisa ditangkap maksudnya? Misalnya, Tuhan ini suamiku supaya berubah gimana sih? Tuhan bilang tekun, ya sudah aku tekun doa. Habis itu tak tanya lagi. Terus apa Tuhan habis itu? Aku udah rajin doa ini. Terus ada lagi yang lain. Misalnya Tuhan bilang, ya ada. Misalnya apa? Dulu suamimu Jaya sayang setengah mati, pulang dipeluk-peluk. Ya, sekarang apa? Pulang disuruh Jaya sana dulu, mau nonton TV saya. Misalnya gitu, berubah kelakuanmu. Misalnya gitu. Karena kenapa? Secara umum, laki dan perempuan itu lebih mudah diajak hidup cukup daripada hidup serba dicukup-cukupkan. Amin. Amin. Duh, kok diam? Iya. Ya, semua kita, saudara, punya seperti itu. Diberkati, tidak pernah bilang Tuhan lelah diberkati. Tidak pernah dong. Ditahan berkatnya baru lelah. Tuhan kapan diberkati? Betul? Lelah nunggu. Amin. Ya, itu memang karunia kita sejak lahir, saudara ya. Tidak perlu ditumpangi tangan pendeta, tidak usah diimpartasi. Semua kita punya karunia itu, ya. Baik. Jadi kembali ke sini. Yuk kita lihat poin selanjutnya. Ya, di sini apa? Kemudian akan diserahkan oleh warga kota Keila ke aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul. Firman Tuhan akan mereka serahkan. Jadi lihat, terus lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya. Saudara, begitu saudara dan saya bertanya ke Tuhan, tolong perhatikan. Ketika Tuhan beritahu, dari apa yang Tuhan beritahu itu, saudara dan saya punya pilihan. Satu, memaksa Tuhan untuk bertindak menurut maunya saudara dan saya. Atau dengan informasi itu saudara bertindak menurut apa yang Tuhan sudah beritahu. Contohnya, kan Daud udah bilang, waktu itu Tuhan bilang ini sama Daud. Ya, mereka akan serahkan. Kenapa Daud tidak bilang ini? Tuhan, engkau sanggup merubah hati mereka. Amin. Bisa nggak? Bisa nggak kalau mau? Bisa. Engkau sanggup Tuhan. Misalnya gini. Terus, akankah Saul datang? Ya, Tuhan kau halangi dia di jalan. Bisa kan? Iya, bisa. Nah, di sini kesalahan yang orang Kristen buat juga yang fatal apa? Kalau Tuhan sudah beri petunjuk, mereka mulai tawar-tawar sama Tuhan. Bisa? Contohnya, misalnya kita waktu doa, Tuhan bilang, rumahmu segera jual. Ada, saudara. Ya, dia buka usaha, usahanya bangkrut. Terus, utang jalan terus. Terus Tuhan bilang apa? Dia punya rumah bukan satu, bukan itu tempat tinggalnya, ada rumah lain lagi. Tuhan kasih tahu, jual rumahmu yang satu, cepat. Dia tahan 2,5 tahun, saudara. Hasilnya apa? Kalau dia jual rumah itu 2,5 tahun lalu, harga bagus, masih sisa untuk nutupi dia punya utang-utang, masih sisa banyak. 2 bulan lalu dia jual. Itu ngepas antara harga jual dengan utang, selesai habis. Jadi saudara dan saya tolong perhatikan di sini. Kalau Tuhan kasih informasi, Tuhan suruh sesuatu, jangan tawar-tawar terus sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang jual, jangan tak enteni. 2,5 tahun dia nunggu, saudara. Saya tahu persis. Hasilnya, saya pergi ke Malang waktu itu, dia bilang sudah dijual terus, ya habis pas sudah semuanya untuk bayar utang, nggak ada seluruh. Saya bilang kalau jual 2 tahun lalu gimana?
Ya ada sisa loh. Makanya Tuhan bilang, jual cepat. Nah itu loh saudara, jadi lihat di sini. Saudara dan saya tidak bisa seperti Daud, contohnya kayak gini. Terus Daud bilang apa? Tuhan, engkau sanggup meluputkan aku. Bapak, kirim para malaikatmu supaya Saul di tengah jalan terganggu, saya datang. Terus yang kedua, kalau dibilang, ya mereka orang-orang kota ini akan serahkan. Ubah hati mereka Tuhan untuk tidak serahkan aku. Ya. Kita orang Kristen ini lebih pintar dari Daud, amin. Karena Daud tidak sekolah, jadi dia polos, dia nurut. Kalau kita saking pinternya, maka tidak nurut, betul. Ini saudara, contoh, ada satu orang kena kanker, kankernya parah. Saya nggak tahu karena itu lewat telepon, temennya yang telepon saya. Dia bilang, Pak, mau nggak doain teman saya yang lagi sakit? Ya, saya bilang boleh lah. Jadi diangkat telepon, dia ngomong, ini ada hamba Tuhan. Terus waktu dia bilang ini hamba Tuhan, Tuhan kasih tahu saya, suruh ngaku jujur, jangan ada yang disembunyikan. Dia jawab, sudah ngaku semua, nggak ada. Tuhan bilang jujur, ngaku. Dia bilang sudah ngaku semua. Ya sudah, tutup telepon, nggak usah ngomong percuma. Nggak sampai 20 menit ditelepon lagi. Dia ngomong, iya Pak, saya sudah ngaku sama istri saya. Loh, katanya sudah semua. Yang diakui yang mana lagi sekarang? Iya Pak, ada yang saya belum akui satu. Saudara. Lihat di sini. Banyak orang Kristen itu coba. Mereka ingin pertolongan, ingin petunjuk, ingin nasihat. Ingat, kalau saudara dan saya jalan menurut yang Tuhan mau, ya ada jaminan 100% dari Tuhan. Karena Tuhan kalau nyuruh tanggung jawab. Contohnya dia suruh orang Israel, ayo keluar dari Mesir. Di padang gurun tak makan, dia turunkan tiap hari itu makanan. Tanggung jawab. Nggak ada air, belah bukit batu. Tuhan tak bikin batu jadi air. Belum ada teknologinya. Ya, tapi Tuhan belah gunung batu. Lihat dia tanggung jawab. Tapi kalau kita tawar sama dia terus tawar, itu beda kondisinya. Contoh. Ini kita kata satu restoran di Surabaya. Saya khotbah di gereja itu. Saya khotbah, gembalanya dan dia ajak saya pergi makan karena mereka punya restoran. Ya, selesai sementara makan, tiba-tiba Tuhan bilang gini, sampaikan sama anakku ini, jangan rubah restoran ini. Saya bilang, maaf ya Ci, Tuhan bilang jangan dirubah. Enggak, saya mau rubah. Saya mau buka makanan Thailand. Tuhan bilang jangan dirubah. Saya nggak tahu loh Ci mau rubah. Tuhan bilang jangan. Bandel saudara, dirubah. Makanan Thailand. Selesai makanan Thailand, nggak payu. Rubah lagi, makanan Jawa Barat. Selesai makanan Jawa Barat, rubah lagi. Karena nggak laku terus. Terakhir sekarang diambil alih salah satu bank. Jadi saudara dan saya tolong perhatikan ini. Apa? Jangan punya karakter suka tawar sama itu. Bisa? Kalau Tuhan bilang, ya tapi kan bangsa Thailand juga bisa diberkati. Kan semua makanan, saya nggak jual motor. Loh, yang enak saudara. Makanan sih tapi Tuhan bilang jangan rubah. Tetap Chinese food. Enggak. Rubah lagi, dan selesai. Jadi kembali di sini saudara tolong perhatikan ya. Tuhan itu kalau ditanyai, saudara dan saya harus punya sikap dan hati dan kesiapan benar-benar mau nurut. Jangan coba-coba tanya Tuhan tanpa ingin mau nurut dan sekedar tanya. Resiko ditanggung kau sendiri. Ya, makanya saya pun kalau orang nanya ke saya sering timbang dalam roh. Tuhan nih orang mau nanya siap nurut nggak? Kalau roh saya kasih tahu bahwa tidak nurut, tidak usah stop. Kenapa? Lebih baik dia tidak diberitahu. Kenapa? Karena dia tidak tahu kehendak Tuhan, dia bikin salah, pukulannya ringan. Daripada dia sudah diberitahu, dia kerjakan tetap, pukulannya lebih berat. Itu kata firman. Hamba yang tahu kehendak Tuannya tidak melakukan, tak akan terima banyak pukulan. Hamba yang tidak tahu akan terima sedikit pukulan. Makanya banyak orang tidak siap. Banyak orang tidak, ya sekedar nanya lah, cari second opinion. Kayak ke dokter gitu. Tidak bisa saudara Tuhan dicari-cari second opinion begitu. Ya saudara tanya, nurut nggak? Itu intinya. Ya, jadi banyak orang, ya saya kepingin tanya Pak, kalau nggak cocok ya sudah, ya nggak cocok mau saya, kalau cocok haleluya. Kenapa? Saya diteguhkan. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Kenapa? Ya mungkin itu cobaan saya. Loh, nggak lucu saudara. Ya banyak orang itu seperti itu. Contoh lagi. Ya berapa kasus soal ini yang saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu. Ini
Ini orang perempuan, jabatannya sangat tinggi. Salah satu perusahaan nasional Indonesia. Umur sudah 40-an. Saya nggak tahu, waktu itu saya khotbah di antara manajer-manajer perusahaan-perusahaan. Ya, jadi itu manajer semua kumpul, manajer-manajer perusahaan-perusahaan besar, jadi bikin persekutuan. Saya khotbah. Nah, habis selesai khotbah, Tuhan bilang, kasih tahu itu anakku, Jo itu pacarnya bukan jodohnya. Saya lihat, Tuhan, masa sih dia belum nikah? Lihat dari ini sudah nikah kayaknya, Tuhan. Tuhan bilang, kasih tahu dia. Saya bilang, baik. Saya bilang, Ibu, ya, saya kan lewat koordinatornya kan, saya nggak tahu Anda sudah nikah atau belum, tapi Tuhan bilang pacarmu bukan jodoh. Saudara tahu berapa bulan kemudian mereka menikah? 1 bulanan sudah menikah, saya terima telepon dari perempuan ini. Pak, tolong doakan. Tolong doakan. Lah, mau doa apa? Ternyata suamiku begini. Ya, kan sudah saya beritahu, Tuhan bilang bukan jodoh. Tolong doakan. Saya bilang, maaf, saya nggak kengangguran doakan orang. Kenapa? Sudah diberitahu dengan jelas. Bantah, lawan. Dia pikir gini, 40-an, sumumpung ada yang mau. Nanti, kalau ini kan normal, matanya nggak normal, puji Tuhan. Kalau yang normal mungkin enggak. Dia pikir mungkin ini kan, buat dia itu berkah dari Tuhan. Ya kan? Si cowok ini mau sama dia. Tapi dia pikir dia musibah bagi cowok ini kan. Karena cowok ini dianggap salah lihat, mau sama umur segitu. Ternyata dia memang kebalikan. Cowok ini adalah musibahnya. Kenapa? Begitu nikah, cowoknya mulai ngomong, keluargaku punya utang sekian besar, kamu bayar. Ternyata dia dinikahi hanya untuk nutupin utang semua. Terus sudah itu pergi gereja, cowoknya nggak mau walaupun Kristen. Ajak ke gereja, dia lempar Alkitab, tinjak. Nangislah si perempuan ini. Habis nangis, Pak, tolong doakan. Saya bilang, minta maaf, ya nggak bisa. Kenapa? Tuhan sudah beritahu kepadamu. Tapi engkau melangkah, nikmatilah. Karena kenapa? Kalau saya bilang, ya tinggalkan suamimu, pasti semua pendeta bilang sesat kan? Kok suruh cerai? Suruh hidup terus sama dia sengsara. Karena laki ini memang nggak cinta, asasnya duit. Ya, terus bagaimana? Nikmati. Kan gitu. Amin. Ya, saudara, banyak orang yang seperti itu. Contoh lagi, ya saudara. Jadi di sini kita akan lihat apa? Kalau Tuhan sudah bilang, jangan lagi Daud kan tidak tawar, betul? Dia tidak bilang, Daud datang, ya Tuhan, kau sanggup menghindari dia supaya datang. Gitu, tak tengkingi supaya nggak bisa datang. Bisa, maunya kita. Contoh lagi, ada satu keluarga. Mereka mau pindah ke salah satu kota di Kalimantan, orang Surabaya. Kita doa, Tuhan bilang jangan pindah. Tapi sini Surabaya sulit cari duit, Tuhan bilang diam di sini. Mereka tetap menganggap tawaran yang di situ lebih indah, prospek lebih bagus, kesempatan lebih banyak. Mereka pindah. 1,5 tahun kemudian mereka balik ke Surabaya dalam kondisi 0 dan 0 dan 0. Habis itu baru telepon, Pak, masih ingat kami. Sekarang kami balik ke Surabaya. Kenapa? Iya, di sana kami habis. Sudah. Dulu di Surabaya masih ada usaha kecil-kecilan. Masih ada penghasilan, pindah ke sana habis total. Terus minta doa. Mau doa kenapa kalau sudah habis total, betul? Makanya Tuhan bilang, ingat saudara ya, Tuhan tidak masalah. Tuhan bilang apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti Tuhan tidak bilang tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tidak loh, kita tidak kena kebalik. Tuhan bilang apa? Cerdik dulu, baru tulus. Kenapa? Karena kalau tulus dulu, wis dientekno, baru belajar pinter, percuma. Bisa? Misalnya, saudara, saking tulusnya, tidak cerdik. Ditipu orang habis. Terus baru mau belajar cerdik, buat apa? Sudah habis. Amin. Cerdik dulu, baru tulus. Jangan tulus dulu, baru belajar cerdik, wis telat, wis entek, tidak, wis kaset. Banyak orang seperti itu, saudara. Loh, sekarang contohnya dalam pernikahan juga kan, kau harus cerdik, kenapa? Lihat suamimu senang gini, senang nasi goreng, bikin nasi goreng, senang apa? Itu cerdik, ya kan? Cerdik dulu, baru tulus. Jangan tulus dulu, ya pokoknya aku sayang dia lah, pokoknya dia segala-galanya, tapi tidak cerdik. Babak belur rumah tangga itu, betul? Engkau ngomong tidak nyambung sama dia. Kau ajak gini, istri ngomong lain. Tidak cerdik, repot kan? Kalau kau ngomong ini, iya Pak, gini, seneng dong. Amin. Walaupun mungkin dia pakai akal bulus. Misalnya mau ada pameran berlian misalnya di Semarang.
Bulan depan dia baca koran, dia mulai bulan ini baik-baik. Ya siap. Habis itu mau deket-deket hari baru dia bilang apa? Kan enggak enak nolak. Kalau udah dibaik-baik selama sekian lama. Iya kan? Tapi kalau dia baru sekali baik-baik bisa bilang tidak kan? Ya tidak. Jadi cerdik dulu. Itu Alkitab tidak pernah salah. Bisnis pun cerdik dulu baru tulus, jangan tulus dulu baru cerdik. Telat. Bisa ditangkap maksudnya? Oke, jadi di sini saudara dan saya sudah lihat. Terus saudara dan saya akan lihat lagi, ya, cara bertanya kepada Tuhan, ya, supaya nanti kalau nanya itu dijawab. Kenapa? Cocok caranya seperti yang Tuhan mau. Saudara pun jadi orang tua, coba cara anak saudara minta juga menentukan saudara kasih enggak, kan? Betul? Saudara misalnya ada yang enggak senang, misalnya di mall langsung anaknya minta, ada yang enggak senang. Ya, kayak dipaksa orang tua. Ada yang di rumah dibaik-baik, dulu papanya dideketi, ajak ngomong-ngomong, baru ada yang iya wis. Kenapa? Tahu caranya, betul? Nah, saudara dan saya karena Bapak di surga juga punya perasaan, punya sifat, tahu caranya. Itu yang penting, saudara. Kalau enggak tahu caranya, malah cara yang enggak disenangi kita pakai, babak belur, saudara. Ya, kenapa? Mau dikasih jadi tidak. Ya, baik, kita akan lihat satu ayat lagi. Ya, coba kita lihat di kitab Raja-Raja. Saudara, jadi kita nanti akan praktekkan itu, tanya ke Tuhan tuh enak. Ya. Oke, sebelum kita masuk Raja-Raja, kita buka dulu 2 Samuel pasal 2. Ya. 2 Samuel pasal 2 ayat 1 saja. Ya. Sudah? Ya. Jadi sekarang lihat. Di sini poinnya juga yang penting sekali, yang sering orang banyak lupakan apa? Ketika Daud stres, sangat tertekan, terancam hidupnya, keselamatannya, dia bertanya ke Tuhan. Sekarang lihat keluar 2 Samuel 2 ayat 1. Ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya ke lihat. Saudara, dalam kondisi sangat stres dia bertanya. Dalam kondisi sudah lega, sudah lepas, Saul sudah mati, sudah nggak ada musuh, sudah benar-benar no problem, dia tetap bertanya kepada Tuhan. Lihat, saudara. Jadi kuncinya kembali, saudara, dan nanti kita akan carikan semua poin-poin itu. Ya, apa? Jangan cuma mau dipimpin Tuhan ketika kepepet, ketika jaya, nggak pernah mau dipimpin Tuhan. Tapi izinkan Tuhan memimpin waktu jaya dan kepepet. Dua-dua tetap Tuhan pimpin. Aman. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi jangan seperti gini. Di rumah makanannya sehat, di luar makanannya nggak sehat. Sama aja, tetap berpenyakit. Ya, jadi di mana-mana masih makanannya sehat. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini apa? Jangan bertanya kepada Tuhan hanya waktu kepepet. Bertanyalah jadi izinkan Tuhan ngatur, izinkan Tuhan pimpin dalam kondisi yang juga enak. Oke? Ini dasarnya, saudara, ya. Nanti kalau saudara dan saya sudah terbentuk karakternya, dalam arti karakternya benar-benar bergantung Tuhan, mau apa-apa itu mesti tanya Tuhan. Tidak berani benar-benar sembarang jalan itu sudah tidak zamannya. Karena kenapa? Saudara dan saya sudah kapok. Jadi, ingat, kalau hari-hari ini saudara dan saya pernah dibikin kapok sama Tuhan dengan masalah yang besar, berterima kasih. Kenapa? Tuhan mau rekam dalam ingatan kita sampai kita mati. Akibat kita sembarang berjalan sama sekali tidak enak. Bisa ditangkap maksudnya? Sehingga apa? Besok mau jalan-jalan tanya dulu. Akibatnya apa? Kelihatannya telat tapi selalu tepat. Daripada kelihatannya cepat, babak belur. Bisa? Contohnya, wah sekarang jaya, tiba-tiba beres habis buat apa? Itu saudara. Baik, kita lanjutkan. Terus di sini dikatakan apa? Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman-Nya, pergilah. Kemana aku harus pergi? Ke Jadi kembali, saudara, tanya ke Tuhan itu harus detail. Tanya lagi, sampai dapat pengertian. Gitu loh. Misalnya gini, Tuhan, aku mau buka usaha. Tuhan bilang, oke, boleh. Nah, saudara langsung buka. Keliru. Kapan aku bukanya, Tuhan? Terus, aku mesti usaha apa, Tuhan? Itu bisa ditanya, saudara. Ya, saya masih ingat ada satu pabrik ya yang merupakan bagian daripada waktu tahun 90 krisis monitor itu loh. Jadi semua usaha papanya disita BPPN seluruhnya. Habis mereka itu, saudara, ya, karena semua perusahaan disita BPPN. Nah,
Berapa tahun lalu waktu kita ketemu, tiba-tiba Tuhan ngomong. Ya. Jadi disita. Ada yang mereka masih pertahankan, tapi itu sudah rugi terus. Jadi mereka mau jual. Ya. Waktu ketemu tiba-tiba Tuhan ngomong, pabrikmu jangan dijual. Tuhan bilang akan naik. Dia bilang, enggak Pak, ini rugi terus kok. Dari produksi dengan biaya dan segala macam kami nombok terus, kami mau jual saja semua. Tuhan bilang tidak. Saudara, dia tidak jual. Ya. Berapa bulan, 1,5 bulan, 2 bulan lalu saya ketemu lagi waktu saya pelayanan di Jakarta itu. Kita makan bareng, terus dia ngomong, Pak, yang Bapak bilang itu benar, ini pabrik mulai nanjak sekarang. Nah, saudara, kita mau lihat di sini. Apa yang kita mau perhatikan? Kalau dipimpin Tuhan, kelihatannya satu, nggak masuk akal. Kenapa? Kenapa nggak masuk akalnya? Nah, jelas dia sudah rugi. Tuhan bilang pertahankan lah. Barang rugi terus dipertahankan sekian tahun apa? Ya, itu memang saudara ya. Jadi kalau saudara dan saya mau dipimpin Tuhan, maaf kata, otak kita yang cuma satu genggam besarnya ini tidak bisa ngelawan otak Tuhan yang begitu luar biasa, itu nggak mempan. Ya, jadi apa? Sering saudara dan saya disuruh hal-hal yang tidak masuk akal. Itu iya. Tapi ketika saudara dan saya lakukan, saudara lihat apa yang tidak masuk akal itu ternyata jadi. Tidak masuk akal ternyata jadi. Contohnya ya, gini, ada satu orang pengusaha, ya. Ingat, saya nggak akan sebut nama dan jadi susah. Itu aturan kita pelayanan, ya. Nah, dia punya masalah. Masalahnya adalah begini. Ini dua problem yang sama sekali berlawanan hasil akhirnya sama sekali berlawanan. Satu, dia ini orang yang sangat dekat dengan kekuasaan. Nah, dari kedekatannya dengan itu, sebenarnya dia akan sangat mudah mendapat banyak fasilitas. Sangat mudah, dia kenal semua kok, ini dia kenal. Apa sulitnya gitu loh, ya kan? Terus Tuhan kasih tahu dia sesuatu, ya, yaitu Tuhan bilang apa? Berhenti kongsi sama temanmu itu. Aku tidak senang orang itu. Dia bilang apa? Loh, dia teman gereja saya kok. Kami satu gereja. Dan orang ini donatur besar. Tuhan bilang aku tidak senang sama dia. Dia tidak lakukan, saudara. Dia tetap join. Hasilnya tidak ada satu tender yang dimenangkan. Itu satu. Yang kedua, ini hasilnya 0 jadinya. Ya, yang kedua, saya ketemu satu orang, terus Tuhan bilang apa? Usahamu yang kamu baru tutup bulan lalu buka lagi. Dia bilang, ada Pak, anak perusahaan itu ada satu, dia bilang, itu bergerak di bidang ini, dia katakan. Terus, Tuhan bilang, ya buka. Ya sudah Pak, kalau Tuhan suruh saya buka balik. Saudara, dia buka balik, ada tender yang super besar. Ya, sudah super besar, dia telepon saya, Pak, saya sudah tanya pabrik di Jerman, pabrik di mana, angkat tangan Pak jumlahnya. Mereka nggak bisa produksi segitu banyak. Coba saudara perhatikan. Hasilnya yang satu, Tuhan bilang putuskan hubungan dengan partner bisnismu, aku tidak akan berkati kamu. Ngelawan, nggak jadi. Yang satu Tuhan bilang buka usaha yang kau tutup. Ya, sekarang ada satu proyek yang dia sedang besar sekali juga, itu dia dapat. Nah, saudara kembali ke sini. Jadi apa? Alkitab dengan jelas memberikan Yesus itu adalah jalan, ya kan? Kemarin kita sudah jalan. Kalau saudara dan saya ikuti jalan yang dia mau, saudara dan saya nggak pernah turun. Saya kasar ngomong sama saudara ya. Secara ekonomi saya nggak pernah mengalami penurunan. Saya mau pergi khotbah, nggak pergi khotbah, mau tidur di rumah, mau duduk di rumah, mau pergi mancing. Secara ekonomi saya nggak pernah turun dikasih sama Tuhan berkat. Oh bukan mau main saham, nggak, saya nggak main saham. Saya nggak punya saham 1 lembar pun main saham. Kenapa? Karena saya jalan menurut yang Tuhan mau. Saudara, ada aja caranya yang aneh-aneh, yang tidak terpikirkan. Saudara, contohnya, ada satu orang dari salah satu pulau telepon saya, Pak, saya mendapat berkat dari baca buku Bapak. Apa yang Bapak tulis persis yang saya alami. Selesai, terus dia bilang apa? Minta nomor rekening Pak, saya mau transfer berkat. Aneh lah. Dari buku, orang baca buku, kirim mereka. Karena lama kita jalan menurut jalan Tuhan, aneh.
Saudara, seperti HP kemarin ini baru saya dapat HP baru. Orangnya datang itu cuma ngomong, Pak minta waktu 5 menit, jam 10 malam dia hubungi saya. Minta waktu 5 menit. Karena saya bilang, ya sudah saya kan besok balik datang deh. Tapi 5 menit loh ya. Datang cuma tentang HP 1. Tadi pagi Tuhan ngomong keras sekali. Belikan hambaku HP. Saya nggak pernah minta HP. HP saya banyak sudah. Sampai saya ada yang nggak saya bawa HP saya karena kok banyak. Pusing semua ada nomornya. Ya, cuma itu nomor-nomor pribadi. Ya, nggak semua orang saya kasih. Kalau nomor yang ini boleh semua tahu. Kalau yang saya matiin semua ada yang tetap on. Kalau yang tetap on itu mesti keluarga ada saya, teman super dekat itu ada nomor itu. Gitu. Jadi apa saudara? Kalau kita jalan menurut maunya Tuhan, aneh cara Tuhan ini. Mungkin saudara bilang, iya Bapak penambah Tuhan dikasih minta orang gampang. Saya siapa yang kasih minta Pak? Loh, saya saudara perhatikan. Saudara memang tidak dikasih minta. Karena saya nggak punya usaha. Tapi saudara punya usaha, dari usaha itulah saudara diberi oleh Tuhan. Dilipat-lipat gandakan. Nah caranya bagaimana? Sederhana. Tadi kan, Tuhan saya ini harus kerja apa? Terus kalau saya kerja ini Tuhan berkati tidak? Nah, makanya cara nanyanya pun harus benar. Jangan gini, Tuhan aku mau kerja ini, boleh enggak? Tuhan bilang boleh. Nanti saudara kerjakan bisa rugi. Pengalaman saudara, saya kerja variasi motor sama onderdil motor. Ya saya tahu kan berapa orang importirnya, jadi kan dapat dari tangan pertama. Gitu loh. Kalau dari tangan pertama kan enak, kenapa? Enggak, beli dari toko sudah menang sampai berapa persen. Nah, waktu saya doa, Tuhan, saya mau kerja ini, saya mau kirim keluar pulau. Boleh enggak? Tuhan bilang boleh. Semangat saya beli bulan. Karena Tuhan sudah bilang boleh. Berjalan berapa bulan, macet total. Macet total, saya titip di teman saya yang usaha onderdil. Nih titip barangku nih, perinciannya semua. Saya kasih notanya semua, barangnya semua. Dia bangkrut. Barang saya katut. Sampai sekarang. Itu loh saudara. Ya, terus saya ngamuk, Tuhan kau bilang boleh, buktinya aku rugi. Tuhan bilang apa? Lah kau cuma tanya boleh enggak? Kau kan enggak tanya aku berkati enggak. Tolong perhatikan. Ya, bertanya sama Tuhan itu juga mesti hati-hati, jangan sok tanya. Ya, nanti jawabannya saudara simpulkan sendiri. Boleh artinya pasti diberkati. Bisa karena Tuhan bilang apa? Ya wis boleh kau coba. Gitu. Akhirnya enggak berhenti kapok dari ini saudara. Bertanyalah kepada Tuhan setiap saat, minta pimpinan Tuhan, pengarahan Tuhan setiap saat. Jangan sewaktu kepepet tok. Ingat, Saul bertanya waktu super kepepet, Tuhan enggak pernah ingin menjawabnya. Ya, baik, kita akan lanjutkan kitab Raja-Raja sekarang. Yuk. Kitab Raja-Raja. Ya, kemudian habis itu kita akan berdoa. Ya, mohon saudara-saudara habis ini buka hati. Kalau tidak buka hati, kita istirahat dan pulang. Ya, saya juga banyak kerjaan, saudara ya. Saya di sini saya bawa kerjaan saya banyak, saudara. Ya, ini 4 giga yang saya harus urus di kerjaan saya. Jadi ini 4 giga. Ini rekaman khotbah saya yang belum diedit. Ya, belum diterbitkan. Jadi kan saya rekam semua khotbah, nanti saya edit. Kemudian diterbitkan. Nah itu sekian banyak saya belum bereskan. Ya, jadi saya bawa komputer, jadi klik, diedit. Ini sekian 4 giga. Saudara, ini kerjaan. Jadi saya sibuk. Ya, kalau saudara nanti habis Tuhan ngomong, saudara tidak tanggapi, ya sudah kita pulang. Saya ringan kerjaannya. Amin. Tapi yang lain bisa ngedumel. Kenapa? Karena mesti Tuhan juga kasih dia petunjuk, kasih dia saran. Akhirnya nggak dapat apa. Ya, jadi tolong saudara, walaupun saya tahu, ingat ya, persekutuan yang sejati hanya bisa terjadi ketika setiap orang terbuka satu sama lain, setiap orang itu mau ditelanjangi oleh firman, baru terjadi persekutuan. Kalau kita ngumpul tapi Tuhan jangan bicara depan orang, terus jangan bicara, yang sana juga bilang Tuhan jangan bicara, terus selesai lah, sudah kita pulang. Tapi kalau Tuhan aku mau terbuka, mungkin aku malu, tidak apa-apa biar aku malu. Lebih baik aku malu kepadamu daripada keadaanku besok memalukan engkau. Kalau dulu saya juga gengsi, saudara, saya masih ingat itu yang saya gengsi waktu hamba Tuhan itu ngomong, di sini ada orang berutang, saya tidak mau ketemu. Ya, sampai berkali-kali dia ulang, terus akhirnya saya angkat tangan begini, karena saya malu kan, masa hamba Tuhan punya utang. Terus
Waktu itu dia ngomong, tahun depan hutang lunas. Bener, 16 bulan kemudian hutang saya lunas. Mestinya hutang saya sampai 2010. Saya ingat tanggalnya 8 tahun korting dari Tuhan. Ya, saya ingat bawa uang satu tas plastik merah yang paling besar itu di bank. Ini uangnya, tolong hitung berapa sisa kredit saya, sertifikat saya tolong keluarkan hari ini. Saya tungguin kan itu. Ya kan? Kenapa? Karena dia galak sama saya. Karena saya dulu kan tidak bisa bayar, dia telepon malah galak, ngancam-ngancam, mau disita segala macam. Sekarang saya galakin dia juga, hitung. Sisa tolong kembalikan. Memang saya bawa lebih. Dia hitungin. Oh iya Pak, ini cuma segini. Oke, hitung sisanya berapa? Kembalikan. Mana sertifikat? Bentar Pak, diambilin. Dadah sampai hari ini. 8 tahun lebih cepat karena merendahkan diri. Makanya Tuhan bilang apa? Merendahkan diri ditinggikan, meninggikan diri diinjak turun. Iya, supaya tidak mumpul, karena belum waktunya mumpul. Iya, itu saudara baik. Jadi sekarang kita lihat 1 Raja-Raja 22. Yuk. 1 Raja-Raja 22. Ayat ke-13. Sudah ketemu? Sudah? Ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 13 saya akan baca. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari mereka dan meramalkan yang baik. Lihat, jadi kalau saudara mau tanya ke hamba Tuhan, ya ini tadi kan tanya ke Tuhan, sekarang tanya ke hamba Tuhan, jangan ngomong gini, Pak, ada hamba Tuhan ngomong begini. Coba Bapak tanya ke Tuhan, saya mau cari peneguhan. Nah, itu sudah salah. Itu sudah salah. Karena kenapa? Lihat, Mika dipanggil, tapi si sesuruhnya sudah ngomong. Sudah diramalkan baik begini, dan dinubuatkan begini. Jadi, kamu coblong nubuatkan juga yang sama. Jadi kalau saudara seringkali nanya saya, Pak, saya mau cari peneguhan, ya tungguin dirimu sendirilah. Bisa ditangkap maksudnya? Saya tidak akan melayani kalau orang cari-cari peneguhan. Karena memang tidak aturannya seperti itu. Karena orang Kristen ini aneh. Kenapa? Selama dia ragu, selama dia masih tidak mau bertindak, selama tidak sesuai maunya dia akan terus cari peneguhan. Dalam arti, cari yang pesan yang berbeda, yang akan sesuai maunya dia. Begitu dapat yang persis maunya dia, selesai sudah. Contoh. Ya, satu orang suami istri, karena rumah tangga mereka bentrok terus, si istrinya berencana melarikan diri ke Amerika. Mau kerja di Amerika karena udah nggak tahan sama suaminya. Kita doa, Tuhan bilang gini, beritahu dia tidak boleh pergi. Apakah aku di Indonesia sama di Amerika berbeda? Saya sampaikan, maaf ya Ci, Tuhan bilang Ci nggak boleh ke Amerika, tetap di Surabaya. Dia bilang apa? Bapak hamba Tuhan keempat yang ngomong gini. Nah, orang Kristen itu persis Raja Ahab kelakuan. Bisa cari peneguhan terus menerus. Sudah? Dan anehnya apa? Yang mau dia cari itu apa? Karena semua orang bilang tidak boleh, dia terus cari sampai ada yang bilang boleh. Karena dia memang ingin pergi. Bisa? Raja Ahab sama, saudara. Dia punya karakter apa? Ingin hanya menerima nubuat yang enak. Pesan yang Nah, contohnya pesan yang enak. Tuhan tahu engkau punya masalah, dia akan segera jawab. Nah, itu pesan yang Nah, ada saudara. Ya. Itu ditumpangin tangan gini. Jangan khawatir, anak-anakmu akan dipakai Tuhan. Amin, terima kasih, dia bersyukur. Kalau mata kenapa? Anakku akan dipakai Tuhan. Padahal dia belum mengerti. Bisa anak itu akan dipakai Tuhan untuk apa? Suami istri ini tidak suka doa, hidup asal-asalan. Anak ini akan dipakai supaya dia akan berdoa siang dan malam. Ngerti maksudnya? Jadi anak ini dipakai untuk apa? Iya, untuk memproses bapak ibunya. Jadi jangan dia, terima kasih. Nanti jalan, kok gini anakku? Ya, pengertianmu sendiri sih, ngerti-ngertikan sendiri nubuatan, makanya jadi begitu. Ya, jadi saudara dan saya perhatikan di sini apa? Ya, Raja Ahab ini senangnya apa? Nubuatan yang enak, yang sedap didengar. Saudara tahu? Sehingga apa? Dia tahu Mika itu juga seorang yang bernubuat. Tapi kalau Mika ngomong selalu yang tidak enak. Jadi lebih senang apa? Biar dengar yang enak walaupun tidak benar daripada yang tidak enak walaupun benar. Nah, itu sampai sekarang rohnya orang Kristen yang belum bertobat sama. Ya. Kenapa? Yang penting dia lebih senang dikasih mimpi. Mimpi apa?
tenang, nanti Tuhan akan tinggikan engkau. Nanti entah kapan, senang dia menghayal, mimpi ditinggikan. Hidupnya tidak berubah. Sampai dia mati, dia ditinggikan. Kenapa? Memang dari rumah di peti dinaikkan ke mobil, dikirim ke, dinaikkan kan, ditinggikan. Itu sekarang saking begonya, gobloknya. Apa? Yang tidak ada apa-apanya pun mereka akan nangis, menjerit dan bersyukur. Contoh, seperti yang saya sampaikan. Tuhan mengetahui segala pergumulanmu. Nangis dia. Terima kasih. Dia pikir, oh kemarin Tuhan tidak tahu, baru hari ini tahu. Betul, goblok itu. Apa istimewanya kalau Tuhan, saudara dapat pernyataan Tuhan tahu? Semua Tuhan tahu. Betul? Terus kedua, Tuhan merancang masa depan yang cerah bagimu. Terima kasih. Alkitab juga sudah bilang dari dulu dia merancang yang baik. Makanya satu, karena kurang pengajaran, maka dikasih nubuat-nubuat kayak gitu sudah nangis bersyukur. Itu bodoh. Tidak ada yang spesifik dari nubuat itu. Nubuat itu mesti spesifik, jelas. Bukan sekedar Tuhan akan mengangkat engkau, angkat apa? Iya, mau diangkat kenapa? Tiba-tiba beberapa bulan kemudian mati, diangkat ke surga pulang. Ya, sementara istrinya masih menghayal Tuhan akan angkat, kok suaminya mati? Loh, angkat apa? Pengertian angkat kan macam-macam, betul? Elia diangkat ke surga, angkat juga kan? Iya tidak. Makanya gampang ditipu, gampang dibohongi, gampang dibojoi. Ya, waktu saya khotbah juga salah satu tempat itu kan yang hadir hukum ini. Katolik hadir, Protestan hadir, dan Pentakosta hadir. Saya bilang sama mereka, saudara yang Protestan dan Katolik ini paling beruntung. Karena saudara tidak akan pernah dengar suara Tuhan. Maka saudara aman terhadap manipulasi. Kalau kita orang Pentakosta kebanyakan suara Tuhan sehingga jadi banyak tertipu. Ya, di salah satu kota seperti saya kemarin sampaikan kan, 8 rumahnya melayang. Mau berkat lebih banyak, kasih rumahmu. Mau berkat lebih banyak, kasih rumahmu. Terus 8 hilang. Tidak kembali sembari. Ya, itu goblok. Saya mau ulang dengan keras sama saudara. Apa? Tuhan nggak bisa disogok. Kedua, jangan berpikir kalau saudara memberi ke Tuhan, nanti Tuhan itu pasti tambah ke saudara. Artinya apa? Satu, Tuhan hanya bisa menambahkan orang yang punya uang. Orang miskin dia tidak bisa beri. Yang punya uang kasih dia bisa lipatkan. Yang tidak punya uang dia tidak bisa. Apa begitu Yesus? Begitukah Yesus? Tidak. Yang kedua, dengan saudara diberi, terus dibilang apa? Kalau kamu tambah, kasih. Artinya apa? Saudara misalnya diberi, katakan HP 1 yang biasa. Saudara bilang nggak mau, gue kembaliin, gue minta dong yang lebih mahal. Itu namanya tamak. Itu namanya nggak bersyukur, betul? Iya tidak. Jadi sisi lainnya ini tanpa disadari seringkali. Di Surabaya dia kan naik mobil Cherry. Saudara percaya yang tidak naik motor, serahkan motormu tahun depan kasih mobil. Nah, yang punya mobil serahkan tahun depan dikasih kan. Dan 5 tahun lebih dia nunggu nggak ada apa-apa. Cherry-nya melayang. Itu goblok. Kenapa? Saudara dikasih Cherry, naik Cherry lah. Mengucap syukur atas mobil itu. Jangan, Tuhan mobil Cherry sorry aku tidak butuh. Nih tak kembali no. Aku minta ini misalnya. Innova, loh. Tuhan bilang anakku tidak tahu terima kasih. Ya toh, tanpa disadari kita sudah diajar roh tidak bisa bersyukur. Tiap kali dikembalikan minta lebih, loh kurang ajar. Tapi orang belum ambil, ini Tuhan ambil, aku minta lebih, loh. Kalau saudara punya anak gitu terus sama saudara senang. Misalnya nih, uang belanja kamu 1 minggu 200.000. Pak, tak kembali no, aku tunggu 1 juta, loh parah, betul? Ya bilang tuh minta sama engkongmu tuh dari mamamu minta gitu. Iya nak. Itu. Jadi saudara kita mau lihat di sini. Tanpa sadar seringkali ada sisi lain yang gelap yang tidak diperhatikan, ada sisi lain yang tidak pernah dipikirkan. Yaitu roh tamak, roh tidak bisa bersyukur. Ya, dengan saudara kembalikan dengan harapan minta lebih baik, itu kan berarti saudara tidak bersyukur kan? Tanpa disadari. Iya enggak? Misalnya, tak kabur jamku supaya dapat Rolex. Lah, tidak bersyukur pakai jam gini. Iya kan? Itu kan tidak benar jadi orang Kristen. Tapi juga tidak benar, tidak usah tak tabur-tabur. Ya, kasihan pabrik jam tutup, betul? Saudara beli 1 50 tahun, semua orang beli 1 50 tahun tidak ganti, tutup pabrik itu. Tidak produksi lagi, amin. Lah saudara tidak jadi berkat, amin. Iya tidak? Loh, makanya kalau punya duit belilah yang saudara mau, amin. Iya tidak? Saudara senang apa beli? Kalau punya duit saudara senang apa beli? Asal tidak kelewatan. Itu loh, senang piara ikan beli ikan. Ya tuh, senang arwana beli. Kenapa? Nikmati hidup. Betul?
Jangan gini, ini tidak menghasilkan uang Pak. Semua pikirannya yang menghasilkan uang. Wah ini istri mata duitan ya gitu. Iya dah. Iya tidak. Nggak apa baju bagus-bagus itu menghasilkan uang. Nah, kecuali saudara beli baju bagus, saudara bikin model sendiri terus jahit mirip begitu laku, itu menghasilkan uang. Saudara jadi belajar menikmati hidup. Saya pun gitu saudara. Tadi saya cerita di jalan, saya kan suka koleksi macam-macam. Ya, salah satu yang saya suka koleksi itu beraneka macam pisau berburu. Ya. Saya suka keluyuran cari pisau berburu yang antik, bayonet Cekoslowakia apa itu saya suka. Saya bersih. Wah, Pak ini kan kuasa gelap, belum? Memang warnanya hitam gelap, tapi enggak. Gitu. Masa tentara punya dikasih kilat nyala gitu, kalau perang kan kena sinar ketahuan dia tuh tembak. Masih kilat, itu macam-macam orang itu. Pisau dia takut, katanya kuasa gelap. Heran. Saudara. Ya, tidak semua pisau ada kuasa gelapnya. Oke, sekarang lihat di sini apa? Kalau saudara dan saya tanya, jangan mengharapkan peneguhan. Bisa tanggap? Jangan mengharapkan peneguhan. Terus apa? Jangan hanya ingin buat yang enak, walaupun itu tidak benar. Yang tidak enak kalau benar mau apa? Memang itu fakta kok. Ya terima. Jangan apa? Senangnya yang menghayal-hayal nanti saudara akan diangkat, ditinggikan, itu yang dimaukan. Walaupun itu seringkali bohong untuk membangkitkan semangat. Nabi-nabi yang dipelihara oleh raja ini banyak luar biasa, saudara. Tapi ingat, mereka ini nabi peliharaan. Karena nabi peliharaan namanya dipelihara, ya harus bela bosnya dong. Betul? Lah, saudara punya anjing di rumah, pasti digigit saudara. Digigit tamu mungkin, gigit saudara enggak toh? Amin. Orang-orang yang mau dipakai Tuhan, supaya mereka bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Itu mereka tidak boleh jadi peliharaan. Bisa? Tidak boleh dipelihara. Gitu loh. Artinya Pak buatin yang enak-enak aja, tak kayak duit. Loh, itu nabi piaraan. Nah, kalau sudah mau dipelihara, nggak benar sudah itu. Gitu loh. Makanya ini kan ada nabi peliharaan di sini kan? Betul? Namanya Zedekiah bin Kenana itu kan itu nabi peliharaan. Dipelihara Ahab ngomongnya manis-manis. Gitu loh. Kita nabi dipelihara Tuhan, bukan dipelihara manusia. Oke, kita lanjutkan. Sekarang. Coba kita akan lihat di bawahnya lagi. Terus saudara perhatikan apa? Lihat ayat 15. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang dengan melawan Ramot Gilead atau haruskah kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan kau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Saudara dan saya tidak boleh minta peneguhan. Contohnya gini, Pak, saya sudah didoain Pak Anu dibilang begini. Bapak, tolong doain, minta peneguhan. Akan cenderung sama peneguhannya. Akan cenderung sama. Ini hati-hati makanya. Saudara dan saya pun tidak boleh memberikan roh intimidasi, menekan hamba Tuhan. Contohnya gini, Pak, habis ibadah doain satu-satu ya. Dan saat Tuhan mau suruh doa satu-satu, saya doain, tidak suruh enggak loh, saudara. Ya. Nggak bisa dipesan-pesan, ingat. Segala yang dipesan-pesan itu biasanya ada miring-miringnya, ada serongnya. Lihat. Karena Mika dijemput dan sudah diberitahu, semua ngomongnya gini. Terus Mika ngomongnya sama. Tapi ya, puji Tuhannya apa? Saudara perhatikan di sini, ya. Yang luar biasa apa? Raja Yosafat, karena raja yang takut Tuhan, dia mengerti orang ini bernubuat tidak benar. Terus dia katakan apa? Lihat ayat 16. Tetapi raja, ini raja Yosafat. Kalau Ahab dia bilang Ahab dengan terus terang di Alkitab. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepada aku lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Saudara perhatikan. Jadi apa? Ayat 18 coba. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malah. Lihat, saudara, tolong perhatikan. Kalau saudara dan saya masih hidup dalam dosa, hidup dalam ketidaktaatan, hidup dalam ngawur, kalau ada yang menubuatkan saudara hal-hal yang indah, percayalah itu palsu. Saya mau ngomong terus terang. Raja Ahab ini hidupnya nggak beres kan? Nyembah berhala kan? Betul? Nyembah Baal-Baal kan? Nabi-nabi bilang apa? Kau pasti jaya, kau pasti. Itu nggak benar. Kenapa? Nabi asli akan bilang apa? Malah petaka. Akan bicara kalau kau tidak nurut celaka. Kalau kau tidak begini ada masalah. Itu yang benar. Karena kenapa saudara? Saudara dan saya akan lihat satu ayat terakhir ini. Habis ini kita akan berdoa.
Orang paling suka nubuatan yang manis. Ditumpangi tangan, engkau akan segera ditolong, engkau akan diangkat, usahamu berlipat ganda. Betul? Terus apa lagi? Segala macam indah-indah. Jarang mau, ayo bertobat, Tuhan bilang. Sudah terlalu lama Tuhan nunggu engkau. Tidak tenang. Itu udah karakternya orang Kristen. Ya, persis karakter Raja Ahab. Karena kenapa? Ahab menyembah berhala. Siapa yang disembah? Baal. Baal itu apa? Kekayaan, kemakmuran. Jadi kalau orang ambil sekarang tetap kekayaan dan kemakmuran nomor 1, bukan Tuhan nomor 1. Mereka tidak akan suka dengan teguran. Kalau Tuhan nomor 1, kekayaan dan